Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1201. Ling Han memutuskan untuk berguling dengan pukulan. Meskipun sekte itu dibanjiri dengan desas-desus yang menjelekkannya, mereka yang objektif dan cerdas akan dapat melihatnya dengan mudah. Ling Han percaya bahwa mereka yang cukup berbakat untuk memasuki sekte surga surgawi adalah orang-orang yang relatif pintar. Dengan demikian, rumor semacam itu pada akhirnya akan kehabisan tenaga. Dia masih pergi ke pendirian klan Mo seperti yang direncanakan, dan dia menjual sejumlah besar pil alkimia. Dia juga membuat salinan resep pil. Itu adalah resep kuno, dan sangat mungkin sudah hilang di dunia luar. Jadi, dia mungkin bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Mengenai Tosat Source True Fluid, dia memutuskan untuk menjualnya juga. Apakah kamu tidak benar-benar menginginkan ini, Gao Huang? Yah, aku tidak akan memberikannya padamu, dan aku bahkan akan membuatmu kehilangan muka. Ling Han benar-benar tidak membutuhkan 4 tetes Tosat Source True Fluid ini. Mereka bisa membantu pemahaman seseorang, tetapi mereka tidak bisa meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi tidak bisa meningkatkan pemahaman seseorang, tetapi ini bisa disesuaikan dengan waktu. Mungkin 1 atau 2 hari pemahaman tidak cukup, tetapi bagaimana dengan 8 atau 10 tahun pemahaman? Dalam arti tertentu, pohon reinkarnasi memiliki efek yang mirip dengan Tosat Source True Fluid. Selain itu, efek menguntungkannya dapat digunakan tanpa henti. Dengan demikian, Ling Han secara alami ingin menjual 4 tetes Tosat Source True Fluid. Dengan begitu, dia bisa meningkatkan kekayaannya dan membeli lebih banyak logam godly untuk meningkatkan Great Divine Demon Sword-nya. Bagaimanapun, Ling Han ditakdirkan untuk menjadi tanah miskin sebelum ia mengembangkan materi pedang setan surgawi menjadi Divine Metal. Semua uangnya akan dihabiskan untuk pedang setan surgawi. Namun, kekuatan iblis pedang iblisnya sudah mulai menunjukkan dirinya sendiri. Ia memiliki kecakapan pertempuran yang tidak lebih lemah dari miliknya. Tidak peduli berapa banyak yang dia habiskan, pedang ini sepadan dengan biayanya. Han Huo tertegun saat mendengar tawaran Ling Han. Dia kemudian dengan senang hati setuju dan mulai mendiskusikan detail-detail kecil dengannya. Dia memutuskan untuk mengadakan pelelangan, dan item untuk pelelangan secara alami adalah Tosat Source True Fluid, resep pil kuno, dan pil alkimia yang disediakan Ling Han. Ribuan sumber True Fluid dan resep pil kuno semuanya adalah barang yang sangat berharga, dan karenanya masuk akal untuk memaksimalkan harga jual mereka dengan mengadakan lelang. Adapun pil alkimia, mereka pasti akan menjual lebih banyak berkat pengaruh barang-barang lainnya yang lebih berharga. Mereka yang melakukan bisnis memang lebih terampil dalam hal-hal semacam ini. Han Huo telah mempertimbangkan lebih banyak hal daripada Ling Han. Ling Han mengangguk setuju, dan membiarkan Han Huo berurusan dengan masalah yang tersisa. Sementara itu, dia kembali ke Majestic Heaven Sect. Dia masih harus berlatih langkah memetik bintang dan mempelajari resep pil baru. Dia tiba di istananya, hanya untuk melihat ginseng tua berbicara dan bercanda dengan Li Weiwei dan Ji Yuner. Dia memijat bahu mereka, dan seutas akarnya diam-diam meluncur ke masing-masing kerah mereka, mencari landmark yang indah. Ginseng mesum ini tidak bisa membantu. Meskipun kamu dalam bentuk humanoid, kamu hanya sebesar lengan anak. Apa yang bisa kau lakukan? Ling Han menggelengkan kepalanya saat dia memikirkan ini. Bagaimanapun, untuk apa Li Weiwei dan Ji Yuner datang? Dasar bodoh, kamu benar-benar berani membuatku dalam gelap. Li Weiwei segera melompat berdiri setelah melihat Ling Han masuk. Ini menyebabkan ginseng tua meringis kesakitan. Salah satu akarnya ada di dadanya, dan dia tidak bisa menariknya kembali tepat waktu. Dengan demikian, itu benar-benar tersentak ketika dia melompat.
Li Weiwei tidak menyadarinya, namun Ling Han melihatnya dengan jelas. Dia diam-diam tersenyum pada dirinya sendiri. Siapa yang menyuruh ginseng tua untuk bertindak sesat itu? Bagaimanapun, akar ini akan menjadi kompensasi yang baik untuk Li Weiwei. Akar ginseng tua ini sangat bergizi. Ling Han hanya mengambil satu untuk dimakan, dan dia meninggalkan yang lain, disimpan pada ginseng tua. Li Weiwei tanpa sadar telah mendapatkannya sekarang, dan itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan fisiknya. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu? Hehe, aku tidak percaya bahwa Sister Sui adalah tipe orang yang akan menipu. Jadi, saya terus mengganggu Raja ke-9 dengan pertanyaan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menumpahkan kacang," kata Li Weiwei puas. Benar saja, Hu Feiyun tidak bisa menyimpan rahasia. Dia adalah tiruan dari Ratu Luanxing, dan kepribadiannya adalah salah satu yang terputus dari permaisuri. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kekurangan dalam kepribadiannya. Sementara itu, beberapa sifatnya yang lain akan diperbesar secara signifikan. Misalnya, kepolosan dan keresahan Hu Feiyun adalah dua sifat yang telah diputus dari permaisuri Luanxing. Ini hanya sebagian kecil dari kepribadian permaisuri, namun mereka adalah keseluruhan dari Hu Feiyun. Blockhead, bagaimana kamu berencana untuk merespons? Semua orang berbicara tentang bagaimana kamu membunuh sesama murid dan mencuri harta mereka. Li Weiwei dengan cepat pindah dari bagaimana Ling Han menyembunyikan identitasnya dan bukannya mulai mengkhawatirkannya. Ling Han tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan berurusan dengan apapun yang dilemparkan dengan cara saya. Apa yang tidak bisa saya tangani?" Klaim yang sangat berani, Li Weiwei berkata dengan ham. Namun, dia merasa jauh lebih tenang setelah melihat kepercayaan diri Ling Han mengalir. Ling Han datang dari Chaotic Star Majestic Empire, setelah semua, dan dia telah menemukan semua jenis bahaya. Namun, dia telah mengatasi semuanya. Feng Poyun, Ding Ping, dan yang lainnya juga datang mengunjunginya. Namun, mereka semua diyakinkan dan dikirim oleh Ling Han. Dia akan menangani masalah ini sendiri. Namun, dia tidak dapat menemukan waktu untuk berkultivasi dalam beberapa hari berikutnya, dengan Shao Sisi, Xiao Wukui, Su Jing, dan yang lainnya semuanya mengunjunginya. Mereka semua mengisyaratkan kesediaan mereka untuk membantunya selama dia bergabung dengan pasukan mereka. Jika dia setuju untuk bergabung, mereka akan melakukan segalanya dengan kemampuan mereka untuk membantunya. Ling Han tersenyum dan menolak niat baik mereka. Dia tidak punya rencana untuk bergabung dengan pasukan apapun. Mengapa dia berkultivasi dengan begitu tulus? Bukankah itu untuk mencapai kebebasan sejati sehingga dia bisa melakukan apa yang diinginkannya? Setelah itu, He Tao dan tingkatan raja lainnya juga datang mengunjunginya. Tawaran mereka mirip dengan Shao Sisi dan yang lainnya, dan mereka semua berharap Ling Han bisa bergabung dengan pasukan mereka. Alasan signifikan untuk ini adalah latar belakang Ling Han yang tidak ada. Dia datang dari dunia kecil setelah membuka langit, dan dengan demikian dia sama sekali tidak memiliki latar belakang di alam abadi. Karena itu, mereka tidak perlu khawatir kalau dia menjadi mata-mata untuk kekuatan lain. Ling Han secara alami menolak tawaran mereka juga. Itu juga sekitar waktu ini bahwa sepotong berita tiba-tiba mulai menyebar. Sekte itu tampaknya membahas masalah tentang Ling Han yang membunuh sesama muridnya. Kemungkinan akan ada uji coba publik dalam beberapa hari. Gao Huang akhirnya bergerak. Pada malam yang sama ketika berita ini pecah, elit Sun Muntier muncul di depan istana Ling Han. "Aku Zhou Tong." Elit Sun Muntier ini terlihat berusia sekitar 30 tahun, dan jelas bahwa ia telah membentuk dua matahari dan bulan. Kekuatannya cukup tangguh. Ada ekspresi angkuh di wajahnya, dan dia berkata, "Aku datang atas perintah Tuan Muda untuk memberimu satu kesempatan terakhir. Segera berikan 4 tetes Tosat Source True Fluid. Kalau tidak, Anda akan menjadi pengkhianat sekte yang tak termaafkan. Anda akan disematkan ke pos penghinaan selamanya." Ling Han tersenyum, dan berkata, "Kamu bisa memilih untuk menjadi elit Sun Muntier yang terhormat, tapi tidak, kamu harus memilih kehidupan seekor anjing."
Beraninya kau! Zhou Tong meledak dalam amarah, dan api surgawi langsung meledak dari tubuhnya. Ling Han melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan marah padaku. Anda hanya berkultivasi selama beberapa ratus ribu tahun lebih dari saya. Anda ingin bertaruh? Aku akan cukup kuat untuk menghancurkanmu dalam waktu 10 tahun." Kata-kata Ling Han sangat berani dan mendominasi. Seorang pembudidaya tier sungai gunung mengklaim bahwa mereka akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan elit Sun Moon tier dalam waktu 10 tahun. Siapa yang bisa percaya ini? Namun, murid Zhou Tong berkontraksi ketika dia mendengar ini. Menilai dari sifat aneh bocah ini, sangat mungkin dia bisa mencapai ini. Bagaimanapun, dia tidak terlalu percaya pada klaim ini. Dia berpunuk dan berkata, "Jika Anda tidak menyerahkan Tosat Source True Fluid, Anda bahkan tidak akan mampu mengatasi tantangan di depan Anda. Karena itu, masa depan apa yang bisa kau bicarakan?" Ling Han tersenyum dengan tenang. Dia memiliki resep pil untuk pil bersek darah roh, dan dia juga memiliki pohon surgawi hujan merah di menara hitamnya. Dengan demikian, dia akan bisa memperbaiki banyak pil darah bersek darah sekali dia mencapai Sun Moon tier. Seseorang dapat membayangkan bahwa ia akan meningkat pesat dalam periode waktu tertentu. Kembalilah dan beritahu Gao Huang bahwa jika dia menginginkan Tosat Source True Fluidku, dia bisa menyiapkan True Origin Stone yang cukup dan menghadiri pelelangan yang terjadi dalam waktu 3 bulan, kata Ling Han. Ini adalah peluang bagus untuk mengiklankan pelelangan. Chapter 1202. Fraksi Hua bergerak mereka. Zhou Tong pergi, membawa amarah dan jawaban Ling Han. Sebagai elit besar dari Sun Moon tier, dia sebenarnya diancam di depan oleh Mountain River tier. Ini membuatnya sangat tidak senang, tetapi siapa yang memintanya untuk datang sendiri dan menawarkan diri untuk dihina? Jika dia melaporkan ini kepada sekte, itu hanya akan merugikan baginya. Selama Ling Han adalah benih, dia bukanlah seseorang yang bisa dihina dengan ringan. Berita bahwa pendirian klan Mo akan melelang Tosat Source True Fluid segera menyebabkan keributan, dan lelang ini juga telah mendapatkan dukungan penuh dari klan Mo. Mereka telah mengerahkan kekuatan penuh klan untuk mengiklankan masalah ini. Dengan demikian, segera, berita itu menyebar ke seluruh galaksi. Bahkan banyak sekali elit Heavenly Body tier tertarik. 1000 sumber True Fluid dibentuk dari elit dari Eternal River tier, yang berisi pemahaman tentang langit dan bumi pada tingkat ini. Bahkan untuk tie tubuh surgawi, ini adalah harta yang berharga. Itu mungkin tidak dapat membuat seorang kultivator pada tahap puncak dari tier tubuh surgawi menerobos ke tier sungai abadi, tapi masih sangat mungkin baginya untuk membantu satu di ekstrim rendah tier tubuh surgawi untuk menerobos ke ekstrim sedang, atau ekstrim sedang untuk maju ke ekstrim tinggi, dan seterusnya. Dan apa artinya kemajuan semacam ini? Perubahan revolusioner akan terjadi dalam kemampuan seseorang, dan umurnya juga akan meningkat 10 juta tahun lagi. 10 juta tahun, dengan periode waktu yang begitu lama, mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan nasib baru, dan maju ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, tidak hanya Sun Moon tie yang dipindahkan, bahkan banyak Heavenly Body tie telah mulai berangkat menuju Flying Cloud Planet. Ini juga alasan mengapa lelang dijadwalkan untuk 3 bulan kemudian. Itu untuk memberikan cukup waktu bagi para bangkir untuk datang. Tentu saja, klan Mo juga mengundang beberapa alkemis. Grup ini adalah grup kaya sejati. Demi resep pil kuno, mereka pasti akan mengajukan tawaran tinggi yang akan membuat orang kaget. Ling Han tidak perlu melakukan apapun. Dia sudah mendelegasikan tanggung jawab penuh untuk mengatur pelelangan kepada Han Huo. Dia hanya harus menyerahkan Tosat Source True Fluid dan barang-barang lainnya ke Han Huo pada hari lelang. Dia belum menyerahkannya, karena barang-barang itu akan paling aman dengan Ling Han. Karena betapa berharganya Tosat Source True Fluid itu, pelelangan langsung menjadi topik pembicaraan terpanas. Namun, pergerakan dari fraksi Gao juga semakin besar. Jelas, mereka berencana untuk menundukkan Ling Han sebelum pelelangan itu sendiri. Kalau tidak,
Jika barang sudah di tahap lelang, mereka hanya bisa bersaing dengan kekayaan mereka. Namun, Sekte Langit Surgawi bukanlah tempat yang bisa dikendalikan oleh fraksi Gao. Kakak senior Han, pada malam ini, seorang tamu datang untuk mengunjunginya. Fan Ru memimpin tamu masuk. Dia adalah kecantikan yang mempesona dan indah, dengan sosok yang menggairahkan dan begitu menyihir sehingga dia bisa saja meneteskan air. Dia membungkuk pada Ling Han, dan berkata, "Aku Ji Yunzi." "Saudari junior Ji, apa itu?" Ling Han bertanya dengan santai seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang vixen yang bisa membuat jantung siapapun berdenyut dan wajahnya memerah. Fan Ru, yang berdiri di sela-sela, tidak berani menatap Ji Yunzi secara langsung, takut bahkan arwahnya akan terpikat. Ji Yunzi terkejut. Dia secara alami sangat jelas betapa mempesonanya dia. Ini bukan hanya karena dia cantik secara alami, dan juga sengaja menempuh rute menjadi lebih menggoda. Itu juga karena teknik kultivasi yang dia tanam akan membuatnya menjadi lebih mempesona dan menyihir. Setiap langkah yang dia lakukan akan memancarkan rayuan. Tapi Ling Han sebenarnya bahkan tidak menatapnya secara langsung, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dia terima. Biasanya, laki-laki ingin tidak lebih dari memiliki mata mereka terpaku padanya. Tetapi Ling Han adalah kebalikannya. Dia tampak terlalu malas untuk melemparkan pandangan kedua padanya. Dia menenangkan dirinya sendiri dan berkata, "Saya di sini atas perintah Hua Yangwen, Tuan Muda Hua, berharap untuk meminta bantuan kecil dari Brother Ling dan melihat apakah Anda bisa menjual setetes 1000 sumber cairan sejati ke fraksi Hua." Fraksi Hua, Ling Han memberi "oh." Setelah ia menjadi musuh fraksi Gao, ia melakukan penyelidikan sendiri dan tahu bahwa ada seorang murid bernama Hua Yongning yang berada di peringkat ke-6 di antara 9 murid yang mulia Trinity. Maka fraksi Hua ini secara alami dibentuk oleh Hua Yongning. Selain itu, Gao Fang menduduki peringkat ke-4 di antara 9 murid. Meskipun ini hanya dalam urutan di mana mereka membawanya sebagai tuan, dengan cara tertentu, itu juga peringkat kekuatan faksi masing-masing. Hehe. Tuan Muda pasti tidak akan membiarkan saudara senior Ling membuat kerugian. Ji Yunzi tersenyum manis. Apa yang Tuan Muda maksudkan adalah, kakak senior Ling hanya perlu melelang 3 tetes 1000 sumber cairan sejati, dan Tuan Muda akan membeli setetes dengan harga yang sama dengan tawaran terendah yang berhasil di antara 3 tetes ini. Ini memang tidak dapat dianggap sebagai kerugian bagi Ling Han, karena jika 4 tetes Tosat Source True Fluid benar-benar dilelang bersama, maka penurunan termurah mungkin dijual lebih rendah daripada tawaran terendah yang berhasil dalam kasus 3 tetes dilelang bersama. Lagi pula, semakin kecil supply, semakin ketat persaingannya. Dia menenangkan dirinya sendiri dan berkata, "Saya di sini atas perintah Hua Yangwen, Tuan Muda Hua, berharap untuk meminta bantuan kecil dari Brother Ling dan melihat apakah Anda bisa menjual setetes 1000 sumber cairan sejati ke fraksi Hua." Fraksi Hua, Ling Han memberi "oh." Setelah ia menjadi musuh fraksi Gao, ia melakukan penyelidikan sendiri dan tahu bahwa ada seorang murid bernama Hua Yongning yang berada di peringkat ke-6 di antara 9 murid yang mulia Trinity. Maka fraksi Hua ini secara alami dibentuk oleh Hua Yongning. Selain itu, Gao Fang menduduki peringkat ke-4 di antara 9 murid. Meskipun ini hanya dalam urutan di mana mereka membawanya sebagai tuan. Dengan cara tertentu, itu juga peringkat kekuatan faksi masing-masing. Hehe, Tuan Muda pasti tidak akan membiarkan saudara senior Ling membuat kerugian. Ji Yunzi tersenyum manis. Apa yang Tuan Muda maksudkan adalah, kakak senior Ling hanya perlu melelang 3 tetes 1000 sumber cairan sejati, dan Tuan Muda akan membeli setetes dengan harga yang sama dengan tawaran terendah yang berhasil di antara 3 tetes ini. Ini memang tidak dapat dianggap sebagai kerugian bagi Ling Han, karena jika 4 tetes Tosat Source True Fluid benar-benar dilelang bersama, maka penurunan termurah mungkin dijual lebih rendah daripada tawaran terendah yang berhasil dalam kasus 3 tetes dilelang bersama. Lagi pula, semakin kecil supply, semakin ketat persaingannya. Ini benar-benar mengeluarkan sinyal bahwa Yang Mulia Trinity tidak puas dengan 9 murid ini. Meskipun ke-9 murid semuanya bertarung dengan sengit sekarang, ketika saatnya tiba,
itu bisa menjadi usaha yang benar-benar sia-sia, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ling Han tersenyum. Apa hubungan ini dengan dia? Dia merenung sejenak, dan kemudian berkata, baiklah. Saya dapat mempertahankan setetes 1000 sumber cairan sejati untuk Tuan Muda Hua, bagaimanapun, itu bukan kerugian baginya. Kakak senior Han benar-benar pria yang temperamen teguh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih atas nama Tuan Muda. Ji Yunzi berdiri, dan membungkuk lagi ke Ling Han. Kepala dan lehernya rendah, memperlihatkan seputih salju dari dadanya. Bagian yang bengkak itu menggairahkan dan agung. Sungguh keindahan yang menggoda yang bisa menyalakan api. Ekspresi Ling Han tenang. Terus tergoda oleh vixen hebat seperti Sui Yanyu, ia secara alami mendapatkan kekebalan yang kuat. Selain itu, dibandingkan dengan keindahan dan pesona permaisuri Luan Xing yang sangat indah, Ji Yunzi hanya setingkat gadis desa. Bagaimana mungkin dia terganggu? Ji Yunzi mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat bahwa ekspresi Ling Han tenang, tanpa sedikit pun tanda jantungnya berdetak lebih cepat atau terengah-engah dalam kegembiraan, dia tidak bisa tidak merasa sangat penasaran. Menurut pemahamannya, Ling Han seharusnya bereaksi sekarang, dan mempermalukan dirinya sendiri dan menjadi patuh di depannya. Maka dia akan bisa menjadi unggul secara psikologis. Jika dia kemudian menetapkan beberapa kondisi, Ling Han akan setuju tanpa ragu sedikit pun karena kondisinya yang kacau. Apakah pria ini tidak menyukai wanita? Ji Yunzi membuat tebakannya secara internal, tapi secara alami tidak mungkin dia akan mengajukan pertanyaan ini dengan keras. Dia terus berbicara, dan memanfaatkan kesempatan untuk merayu Ling Han beberapa kali lagi, tetapi semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Karena itu, dia hanya bisa pergi tanpa daya. Payudara yang bagus, ginseng tua muncul dari siapa yang tahu di mana, tampak seperti sedang mengertakkan gigi di Ling Han. Asteris ngan kecil itu jelas menggoda Anda, jadi mengapa Anda tidak membawanya saja? Bahkan jika kamu tidak mau, kamu masih harus membuatnya melepas pakaiannya sehingga kamu bisa membiarkan kakek ginseng ini memiliki penglihatan penuh. Enyah, Ling Han melepaskan tendangan. Ginseng mesum ini jelas tidak bisa disembuhkan. Chapter 1203. Menghidupkan permusuhan. Fraksi Hua memiliki kekuatan besar. Sejak hari kedua dan seterusnya, sudah ada orang-orang yang berbicara tentang kebenaran di Gunung Parulang, tentang bagaimana Ling Han memperoleh 4 tetes tosat source true fluid sendirian dan menciptakan sejarah. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang telah dibicarakan sejak lama, tetapi segera dimakamkan di bawah opini publik yang secara universal menentang Ling Han. Namun, sekarang dengan fraksi Hua bergerak, itu seperti bagaimana fraksi Gao dengan mudah menghadirkan Ling Han sebagai algojo yang membunuh orang lain untuk mencuri harta mereka, memiliki dampak yang sama besarnya pada orang-orang seperti rumor sebelumnya. Kekuatan besar fraksi Hua secara alami bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh entitas individu manapun. Bahkan ketika raja tingkat muda seperti He Tao dan Shen Zuer berbicara, itu sia-sia. Bagaimana mereka bisa menyamai kekuatan yang telah dipelihara selama puluhan ribu tahun oleh fraksi Hua dan fraksi Gao? Sekarang karena fraksi Hua dan fraksi Gao telah memulai pertengkaran mereka, secara alami mustahil bahwa opini publik akan menjadi sepihak lagi. Sebaliknya, itu adalah benturan dua suara. Salah satunya merusak reputasi Ling Han, sedangkan yang lain membangun citra positif Ling Han. Apa yang sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah yang mana dari dua faksi ini yang lebih kuat. Tanpa diduga, sebuah faksi baru segera bergabung. Fraksi Hu, pendiri fraksi Hu adalah murid ke-9 dari Yang Mulia Tritunggal. Namanya Hu Xiangdi. Dia tidak punya anak, dan tuan muda dari fraksi Hu adalah satu-satunya muridnya. Namanya Lei Linglong, kecantikan yang luar biasa. Kecenderungan Hu fraksi adalah untuk mengalahkan Ling Han. Sebenarnya, sekarang, masalah Ling Han tidak lagi penting. Ini telah menjadi panggung bagi para murid dari Yang Mulia Tritunggal untuk memamerkan kekuatan mereka.
mereka semua memperebutkan satu-satunya kualifikasi untuk mendapatkan warisan yang benar, dan semua ingin menginjak-injak yang lain. Atau dengan kata lain, mereka memanfaatkan masalah ini untuk mengusir beberapa orang keluar dari jalan mereka. Ling Han adalah sekering, dan bergabung dengan fraksi Hua telah mengumumkan awal dari pertempuran ini. Selanjutnya, lebih banyak murid dari Yang Mulia Tritunggal bergabung. Fraksi Dasi, fraksi Lang, fraksi Ni, fraksi Jian, fraksi Lu. Dari 9 murid besar, 8 murid telah bergabung, dan sekarang situasinya hanya 4 lawan 4. Sekarang, itu adalah fraksiku yang tersisa yang belum membuat posisi mereka jelas. Siapa yang mengira bahwa seorang murid tier Sungai Gunung Belaka akan benar-benar mampu memicu pertempuran sengit di antara 9 murid besar, dan bahwa mereka akan menunjukkan kemampuan masing-masing. Tetapi kondisi fraksi Hua juga telah berubah. Sebelumnya, kondisi yang Ji Yunzi telah tetapkan atas nama fraksi Hua adalah bersedia untuk menghabiskan jumlah selangit untuk membeli setetes 1000 sumber true fluid, dan sebagai gantinya, mereka akan membantu Ling Han membubarkan penindasan dari fraksi Gao. Tetapi ketika fraksi Tai, fraksi Ni, dan fraksi Lu juga bergabung ke dalam aliansi, Ji Yunzi datang untuk melihat Ling Han lagi. Permintaan maaf untuk menentang aliansi faksi Gao, Lang, Jiang, dan Hu. Tuan Muda dipaksa untuk menarik 3 faksi lainnya untuk mendapatkan bantuan. Tetapi mereka tidak mungkin menawarkan bantuan mereka tanpa alasan. Ji Yunzi tersenyum meminta maaf. Tuan Muda mengatakan bahwa kami berharap bahwa saudara senior Han dapat mengeluarkan keempat tetes 1000 sumber cairan sejati. Melihat ekspresi Ling Han menjadi gelap, dia buru-buru melanjutkan, tentu, Tuan Muda tidak akan memperlakukan saudara senior Han dengan buruk. Kita bisa membelinya dengan 1 juta True Origin Stone per drop. Apakah Anda melakukan pencurian? Ling Han hampir tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, ketika dia telah menjual pil alkimia di Chaotic Star Majestic Empire, dia telah mendapatkan lebih dari 2 juta True Origin Stone. Dan sekarang, setetes Tosat Source True Fluid hanya bisa menjual 1 juta. Ini adalah harta yang bahkan surgawi tubuh Tie akan sangat menghargai. Tuan Muda Anda adalah pelawak nyata. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti. Apa fraksi Hua dan fraksi Gao? Sebenarnya, mereka tidak berbeda, itu hanya pertempuran udara. Dan dia benar-benar menaruh harapannya pada fraksi Hua. Dia benar-benar terlalu naif. Ji Yunzi juga merasa bersalah, tapi bagaimana mungkin dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuan Muda? Dia mengulurkan tangan untuk menekan telapak tangan Ling Han, dan berkata, Kakak senior Han, Tuan Muda Hua akan menggunakan cara lain untuk mengkompensasi Anda. Ling Han menarik tangannya, dan berkata, Hehe, tolong jaga jarak yang terhormat. Saudari Junior Ji, saya juga akan memberi Anda nasihat. Seorang pria yang bisa memperlakukanmu seperti barang yang akan diberikan secara cuma-cuma. Apakah dia benar-benar layak untuk mempercayakan seluruh hidupmu? Wajah cantik Ji Yunzi tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi secara drastis. Hua Yangwen telah memerintahkan bahwa dia bisa mengorbankan beberapa pesonanya sebagai situasi yang diperlukan untuk menenangkan Ling Han. Dalam hatinya, dia secara alami tidak mau, tetapi dia tidak berani melanggar perintahnya. Sekarang Ling Han telah menunjukkannya secara terbuka. Dia hampir ingin mati dalam kemarahan dan rasa malunya. Tidak perlu bagi brother senior Han untuk khawatir tentang masalah saya, katanya dengan dingin. Hanya satu kata. Jika Anda menyerahkan Tosat Source True Fluid, Anda dapat memperoleh saya. Menanggalkan pakaian. Ginseng tua tiba-tiba muncul. Mata orang ini sudah bersinar terang. Ketika dia mendengar kata-kata menggoda seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa terus menolak? Dia bergegas keluar dari siapa yang tahu di mana. Nak, buka bajumu dulu, dan biarkan kakek Ginseng memeriksamu. Enyah. Ling Han menembak, dan Ginseng tua langsung dikirim terbang. Ginseng tua menjerit. Berat, kamu menendangku ke pinggir jalan ketika aku tidak lagi berguna. Anda memiliki bagian terbesar, jadi tidak bisakah Anda menyimpan memo untuk kakek Ginseng? Seorang pria tidak bisa begitu loyal, Anda bocah kecil. Kamu menyembunyikan semua hal baik untuk dirimu sendiri, kakek Ginseng kamu. Otot berkedut tanpa sadar di pipi Ji Yunzi. Dan apa-apaan ini?
Ling Han melambaikan tangannya dengan acuh, dan berkata, "Kembalilah, dan kamu tidak akan harus datang lagi di masa depan. Karena Tuan Muda Hua tidak tulus, maka perjanjian kami sebelumnya akan sepenuhnya dianggap dibatalkan." Kakak senior Han, ekspresi menyeramkan muncul di wajah Ji Yunzi. "Karena kamu sudah menyinggung fraksi Gao, jika kamu terus menyinggung fraksi Hua kami akan maju dengan kesulitan besar dalam sekte. Hehe, kamu berbicara seolah-olah seluruh dunia adalah milik kalian," kata Ling Han sembarangan. "Jika kamu berbicara sedikit kata sekarang, aku hanya akan membenci fraksi Hua paling banyak. Tetapi jika Anda terus mengumpulkan ketidaksukaan saya, fraksi Hua juga akan berada di daftar target masa depan saya. Aku juga bisa memberimu peringatan. Mereka yang tercantum dalam daftar target saya pasti tidak akan menuai buah yang bagus." Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Akan ada suatu hari ketika dia akan melangkahi tier tubuh surgawi untuk menjadi tier sungai abadi, dan pada saat itu, bahkan jika Yang Mulia Trinity bergerak, dia tidak akan dapat menghentikannya dari mencari keadilan dari apa yang disebut fraksi Gao dan Hua fraksi. Dia, Kaisar Hujan, Feng Poyun, Ding Ping, yang mana dari mereka yang bukan jenius dalam dirinya sendiri, selama mereka diberi waktu yang cukup, mereka bahkan akan dapat membuat lubang di langit. Mereka seharusnya tidak mengambil keuntungan tidak adil darinya hanya karena masa mudanya. Ji Yunzi tidak bisa membantu tetapi menyerah dalam menghadapi kekuatan Ling Han. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, "Karena saudara senior Han dengan keras berpegang teguh pada jalannya sendiri, saya akan melaporkan ini kepada Tuan Muda sebagaimana adanya. Permisi." Dia berbalik dan pergi. Karena negosiasi mereka memburuk, tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Itu hanya akan menyebabkan hubungan mereka menjadi lebih buruk. "Brat, kamu bisa dibilang terlalu bodoh. Karena ada seorang gadis yang dengan sukarela menawarkan untuk melepas pakaiannya, mengapa kamu tidak melanjutkan saja?" Ginseng tua berlari kembali, ekspresi mesum di seluruh wajahnya. Ling Han menghela nafas, dan berkata, "Kamu benar-benar bereinkarnasi ke tubuh yang salah. Karena kamu sangat suka melihat orang-orang membuka pakaian, mengapa kamu tidak pergi dan menginap di pemandian umum?" "Hehehe, hehehe." Ginseng tua merilis serangkaian kekek nakal. "Bagaimana kamu tahu bahwa kakek Ginseng belum pergi ke sana?" "Sial, Ginseng mesum ini." Ling Han menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk bertengkar dengannya. Sekarang dia juga telah mendorong fraksi Hua, maka bahkan jika fraksi Hua dan faksi lainnya tidak jatuh dengan fraksi Gao, masih ada 4 faksi yang menargetkan Ling Han. Sekarang setelah hal-hal telah datang sejauh ini, panah sudah berlekuk. Tidak masalah jika Ling Han melakukan kejahatan atau tidak, mereka semua harus menyalibkan Ling Han. Kalau tidak, keempat faksi akan kehilangan muka. Satu fraksi Gao sudah mampu menekan Ling Han sampai mati lemas, apalagi ketika sekarang ada 4 faksi. Chapter 1204. Hari Lelang. Masih ada 47 hari sampai pelelangan. Jelas, fraksi Gao pasti tidak akan membiarkan pelelangan berlangsung, karena begitu 1000 sumber true fluid dilelang, pembeli akan menjadi elit dari tier tubuh surgawi atau kekuatan yang memiliki dukungan dari 1. Tidak ada orang biasa yang memiliki kekayaan seperti itu. Dan di hadapan para elit dari Heavenly Body Tier, fraksi Gao pertama-tama akan terlalu malu untuk mencoba merebut harta itu, dan kedua, mereka mungkin juga tidak akan berhasil, kecuali Yang Mulia Trinity bergerak secara pribadi. Tetapi jika Yang Mulia Trinity bersedia untuk pindah, tidak akan ada lelang di tempat pertama. Oleh karena itu, fraksi Gao pasti harus bergegas melawan waktu untuk berurusan dengan Ling Han sebelum lelang dimulai. Dalam hal itu, Tosat Source True Fluid akan menjadi milik mereka. Adapun bagaimana 4 tetes Tosat Source True Fluid harus dibagi, dan bagaimana Ling Han akhirnya ditangani, itu adalah bisnis internal mereka. Singkatnya, mereka harus terlebih dahulu merebut Tosat Source True Fluid. Beberapa hari ini, aku sudah menemukan bahwa ada orang yang menjaga pengawasan secara rahasia. Sepertinya fraksi Gao akhirnya akan membuat langkah pembunuhan yang benar. Tidak perlu selama beberapa hari, dan sekte itu akan mengadili saya.
Meskipun ini tampak seperti lelucon bagi saya, ini adalah dunia di mana hanya aturan yang kuat di tempat pertama. Sekarang karena fraksi Hua telah menyusut kembali, kecuali Yang Mulia Trinity angkat bicara, pertempuran ini tidak akan mudah dilawan. Ling Han merenung dalam-dalam. Bahkan dia belum meramalkan bahwa hal-hal akan berkembang ke tingkat ini. Pada saat itu, dia hanya memberikan upaya penuh dalam pertempuran hanya demi menjaga harta karunnya sendiri. Dia tidak meramalkan bahwa ini akan memberikan fraksi Gao kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sulit dan menempatkan kematian Si Ming dan yang lainnya pada akunnya juga. Meskipun masalah ini memang sedikit terkait dengannya, fraksi Gao memprovokasi dia. Itu tidak mungkin karena kamu akan merampokku. Aku harus dengan tersenyum menyerahkan harta karunku, kan? Lalu apa gunanya kultivasi? Dia mungkin juga menjadi pengecut. Meskipun itu faktanya, bagaimana aku bisa benar-benar selamat dari cobaan ini? Ling Han mempertimbangkan untuk waktu yang sangat lama, dan akhirnya mengambil keputusan. Tidak masalah apakah itu adalah fraksi Gao atau fraksi Hua, yang mereka inginkan adalah Tosat Source True Fluid. Kemudian, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan tinggal di Menara Hitam dan tidak keluar. Saya akan menyeretnya sampai hari pelelangan, ketika saya akan membebaskan diri dari Tosat Source True Fluid. Lalu, tekanan yang aku hadapi akan jauh lebih kecil. Mungkin hanya Gao Huang yang akan menggigitku pada waktu itu seperti anjing gila. Hoho, Gao Huang, meskipun kami belum pernah bertemu, Anda harus merasa sangat terhormat untuk menjadi orang pertama yang ingin saya bunuh sebelum bahkan bertemu dengannya. Ling Han tersenyum dingin. Dia dipaksa sejauh ini sehingga dia hanya bisa tinggal di Menara Hitam untuk keselamatannya sendiri. Secara alami, dia sangat marah. Setelah mengirim Fan Ru ke rumah Hu Feiyun, Ling Han memberitahu Ding Ping, Feng Po Yun, Sui Yanyu, dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk tidak datang dan mencarinya beberapa hari ini. Kemudian, dia masuk ke Menara Hitam, dan terus menumbuhkan langkah memetik bintang. Namun, 2 hari kemudian, fraksi Gao tidak tahan lagi, dan menggunakan langkah pembunuhan. Mereka memanggil Ling Han untuk diadili untuk menyelidiki kebenaran di balik kematian Si Ming dan yang lainnya. Namun Ling Han telah menghilang, langkah ini membuat fraksi Gao tidak siap. Mereka menggeledah tempat tinggal Ling Han atas nama aturan sekte, namun mereka masih tidak berhasil menemukannya. Ini membuat mereka gila. Untuk mencegah Ling Han melarikan diri, mereka sudah membuat orang berjaga di pintu. Begitu Ling Han pergi, mereka akan mengawasinya. Namun orang yang bertugas pengintaian dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa Ling Han pasti tidak meninggalkan istana. Tapi di mana dia sekarang? Bagaimana dia bisa menghilang? Ling Han belum dihukum? Dengan demikian, sebagai benih, ia secara alami bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Ini tidak melanggar aturan sekte. Oleh karena itu, fraksi Gao tidak bisa memperlakukan Ling Han sebagai penjahat dan menempel poster yang diinginkan di mana-mana. Ini sangat menarik. Untuk mendaftarkan Ling Han sebagai penjahat yang dicari, mereka harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dia telah melakukan kejahatan. Namun Ling Han tidak muncul, jadi persidangan tidak bisa dilakukan. Kemudian, dia tidak bersalah, dan ini adalah siklus yang lengkap. Dengan demikian, fraksi Gao hanya bisa memobilisasi pasukan mereka sendiri untuk mencari Ling Han secara rahasia. Faksi-faksi lain mungkin juga bergabung, tetapi mereka akhirnya tidak dapat memerintahkan seluruh sekte dan melancarkan pencarian pada skala yang lebih besar. Sementara itu, Ling Han santai berkultivasi di Menara Hitam. Dia memiliki cukup pil alkimia dan True Origin Stone. Bahkan jika dia berada di Menara Hitam, itu tidak mempengaruhi akumulasi kekuatan kekuasaannya, dan ketika dia menjalani pemahaman di bawah pohon reinkarnasi, adalah wajar bahwa pemahamannya tentang peraturan langit dan bumi ini akan sangat meningkat hari demi hari. Ketika hari pelelangan akan dimulai, Ling Han diam-diam maju ke tahap puncak tingkat puncak Mountain River Tier, dan telah memenuhi syarat untuk menjadi pertandingan bagi lawan di ekstrim rendah Sun Moon Tier. Aku belum pernah sekuat ini sebelumnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran Shen Zuer dan yang lainnya begitu percaya diri sebelumnya. Jika mereka menunjukkan kekuatan penuh mereka, mereka memang bisa menekannya dengan mudah. Tentu saja, menekannya adalah satu hal, dan melukai dia adalah hal lain.
Adapun tentang langkah memetik bintang, aku juga telah menangkapnya sedikit. Bekerja sama dengan tingkat kekuatan asal saya saat ini, saya pasti dapat mengalami ledakan kecepatan singkat yang akan melampaui mayoritas Sun Moon Tie. Sudah waktunya untuk pergi ke pelelangan. Dia keluar dari menara hitam, dengan tenang membuka pintu, dan keluar. Melihatnya tiba-tiba muncul. Mata orang yang bertugas mengawasi di luar hampir muncul. Bahkan otaknya mengalami hubungan pendek. Mereka berjaga di sini, tapi itu hanya urusan rutin. Bagaimanapun, mereka telah mencari istana beberapa kali sebelumnya. Siapa yang mengira Ling Han akan benar-benar keluar dari dalam? Ketika mereka melihat Ling Han, mereka hanya merasa seolah-olah telah melihat monster. Dengan demikian, hanya ketika Ling Han berjalan agak jauh, mereka kembali ke diri mereka sendiri, dan berteriak, "Berhenti di sana." Ling Han tersenyum. "Hanya karena kamu bilang begitu, bukan saja dia tidak berhenti, dia malah berlari lebih cepat." "Cepat? Kirim sinyal dengan cepat. Kami telah menemukan Han Lin," kata salah satu orang yang berjaga-jaga. Orang lain mengangguk dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan bom sinyal. Surat Gao langsung muncul di langit. Ini adalah metode komunikasi unik dari fraksi Gao. Tiba-tiba, elit dari Sun Moon Tier muncul dan dengan cepat bergegas mendekat. Selain itu, ada lebih banyak Mountain River Tie yang telah bergegas ke sini. Namun, mereka jauh lebih lambat. Ketika mereka mengetahui bahwa Ling Han telah muncul, mereka berdua senang dan terkejut. Kesenangan mereka adalah karena Ling Han akhirnya muncul, dan keterkejutan mereka disebabkan oleh kenyataan bahwa hari ini adalah hari pelelangan. Bocah ini harus bergegas untuk mengirimkan barang ke pelelangan. Potong dia. "Old you, kita akan bergerak secara terpisah. Saya akan mengejar dengan mengikuti jejak anak nakal itu sementara Anda langsung menuju pelelangan," kata seorang elit dari Sun Moon Tier. "Baiklah," orang lain mengangguk. Dua elit besar dari Sun Moon Tier bergerak secara terpisah. Mereka memiliki keyakinan mutlak bahwa siapapun dari mereka yang bergerak, mereka akan dapat dengan mudah menundukkan Ling Han. Yang mengejar Ling Han adalah Zhu Tianzhou. Sebelumnya, dia telah mengalami kerugian di tangan Ling Han secara rahasia, jadi dia secara alami akan menyimpan dendam terhadap Ling Han. Dia ingin menangkap Ling Han secara pribadi, dan menempatkan dia dalam sedikit penderitaan terlebih dahulu. Kecepatan Zhu Tianzhou sangat cepat. Meskipun Ling Han berputar dan berputar di sana-sini, berusaha menyembunyikan jejak, seberapa kuat indera dari Sun Moon Tier, dia mengejarnya sepanjang jalan, dan dalam waktu singkat, dia sudah bisa melihat punggung Ling Han. "Hahaha, Han Lin, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri," dia menyatakan dengan jahat. "Hoho, kamu mengancamku lagi. Apakah Anda lupa pelajaran dari terakhir kali?" Ling Han bertanya dengan tersenyum. Zhu Tianzhou hampir meledak karena marah. Bocah ini sebenarnya berani masih membicarakan masalah itu dari sebelumnya. Dia melepaskan raungan marah, dan kakinya tiba-tiba melesat saat dia berlari menuju Ling Han. "Brat, jangan berpikir untuk melarikan diri kali ini, itu mungkin bukan masalahnya." Ling Han mempercepat juga. Siu, dia meledak dengan kecepatan yang mengerikan, yang sebenarnya tidak sedikit pun lebih lambat dari Zhu Tianzhou. Langkah pemetikan bintang. Chapter 1205. Kegagalan. Zhu Tianzhou heran. Ling Han hanya di Mountain River Tier, namun ledakan kecepatan sebenarnya membuatnya lebih cepat daripada dirinya. Apakah ini mungkin? Namun, bahkan jika dia tidak mau, dia harus percaya ini. Tidak hanya kesenjangan antara dirinya dan Ling Han tidak memendek, itu malah melebar tanpa henti. Sangat beruntung, pikirnya. Sebelumnya, memang bijaksana jika dia menjaga orang lain untuk menunggu Ling Han di tempat lelang. Jika tidak, mereka berdua hanya akan bisa menghela nafas tanpa daya ketika mereka mengikuti Ling Han tanpa hasil. Namun Ling Han tahu dia tidak akan bisa mempertahankan kecepatan seperti itu lama. Ini sedikit seperti Ultimate Arrow, meskipun itu tidak berlebihan. Untuk waktu yang singkat, dia bisa meledak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia bisa mempertahankan kecepatan tinggi semacam ini kurang lebih selama sekitar 6 atau 7 menit.
Dan ini memperhitungkan fakta bahwa dia belum sepenuhnya memahami langkah memetik bintang. Jika dia bisa sepenuhnya memahami esensi sebenarnya dari teknik gerakan ini, ledakan kecepatan akan lebih besar. Tak lama kemudian, kecepatan Ling Han menurun. Namun, dia sudah tiba di kaki gunung, dan kota kecil itu telah muncul di depannya. Hanya ada sedikit jarak yang harus dia tempuh. Han Lin, apakah kamu masih tidak akan berhenti? Hamp dingin terdengar, dan elit Sun Moon Tier muncul, berdiri di jalan Ling Han seperti dewa turun. Apakah aku berhenti atau tidak? Hubungan apa denganmu? Sosok Ling Han melintas, berniat untuk berbalik dan berlalu. Lelucon yang sangat. Aku, Yu Si, sedang berjaga di sini, dan kamu masih berpikir kamu bisa lewat. Sun Moon Tier ini menyeringai dengan dingin, mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Dia berada di tahap akhir dari ekstrim rendah dari Sun Moon Tier. Saat dia menyampaikan serangan ini, matahari dan bulan berkedip, memancarkan aura yang menakutkan. Ini bukan alam misteri musim semi kuning, di mana akan ada batasan untuk menargetkan kekuatan di atas tingkat Sun Moon Tier. Ling Han mengepalkan tangannya, dan meninju. Apakah Anda berencana untuk mencari kematian? Yu Si terkejut secara internal. Tier Sungai Gunung Belaka akan benar-benar berani menentang Tier Matahari Bulan. Dari mana dia mendapatkan keberanian aneh seperti itu? Dia memberikan ham, namun masih menarik kembali sebagian dari kekuatannya untuk menghindari membunuh Ling Han dengan satu pukulan. Selama kejahatannya tidak terbukti dan dia sendiri dijatuhi hukuman, Ling Han akan menjadi keturunan dari Sekte Surga yang Agung. Yu Si hanya bisa mengundang dia kembali untuk persidangan. Jika dia melumpuhkan Ling Han atau bahkan membunuhnya, maka dia harus membayar harga yang sesuai untuk tindakannya. Sebuah tinju mendarat di telapak tangan raksasa yang turun, dan tiba-tiba, gelombang kejut yang menakutkan muncul. Peng, 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 peng. Batu-batu gunung di sekitar mereka hancur oleh kekuatan. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah Yu Si. Pukulan Ling Han sebenarnya memblokir serangannya. Ini tahap puncak dari level puncak. Anda benar-benar telah berkultivasi ke tahap puncak tingkat puncak. Keheranannya tak terlukiskan. Tingkat puncak milik wilayah tingkatan raja. Tetapi meskipun demikian, tidak setiap tingkat raja yang bisa menumbuhkan ke puncak tingkat puncak. Ini adalah tingkat puncak, dan di tingkat budidaya ini, setiap langkah maju sangat sulit untuk dilakukan. Berapa umur Ling Han? Namun, dia sudah berkultivasi ke tahap puncak tingkat puncak. Selain itu, tahap puncak dari level puncak berarti bahwa kekuatannya bisa melampaui tingkat utama. Saat ini, kekuatan bocah ini setara dengan yang ada pada tahap awal ekstrim rendah dari Sun Moon Tier. Yu Si sebenarnya berada di tahap akhir ekstrim rendah, namun karena dia takut membunuh Ling Han dengan satu serangan, dia menahan beberapa kekuatannya, menyebabkan kekuatan di kedua sisi sebenarnya kurang lebih sama. Haha, bukan masalah besar. Anda tidak harus mengagumi saya begitu banyak, kata Ling Han, tersenyum. Bahkan jika kamu berada di tahap puncak dari level puncak, lalu bagaimana itu hanya setara dengan tahap awal ekstrim rendah? Aku masih bisa dengan mudah menekanmu, Yu Si berkata. Itu bagus juga. Dia bisa menggunakan kemampuan penuhnya, dan tidak perlu khawatir bahwa dia akan secara keliru membunuh Ling Han, melibatkan dirinya juga. Dia menggunakan kekuatan Sun Moon Tier, dan semua pola surgawi di tubuhnya menyala, menunjukkan kehebatan pertempuran penuh. Berat, hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa perbedaan antara Tier Sungai Gunung dan Tier Sun Moon tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga pemahaman yang kita miliki tentang Dao Langit dan Bumi. Dia juga memberikan pukulan. Pola-pola surgawi terjalin erat bersama-sama, membentuk kekuatan yang menakutkan. Ling Han mengambilnya langsung, namun segera dikirim terbang, darah memancar dari seluruh tubuhnya. Dia bangkit dengan gigi terkatup. Yang lain berbicara benar. Tingkat matahari bulan tidak hanya lebih kuat dari tingkat sungai gunung dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam tingkat pemahaman peraturan dari langit dan bumi ini. Dia telah berkultivasi ke tahap puncak tingkat puncak, dan secara teori hanya kalah dengan lawannya dari 2 bintang kekuatan. Tetapi ditambah dengan peraturan langit dan bumi, celah ini luar biasa lebar.
Mengapa dikatakan bahwa 10 bintang kekuatan akan mampu menyamai tahap awal ekstrim rendah Sun Moon Tier? Itu karena jenis Sun Moon Tier ini baru saja menyeberang ke wilayah baru ini, dan pemahaman mereka tentang peraturan kurang lebih setara dengan tahap puncak tingkat puncak. Ikut aku kembali ke sekte dengan patuh untuk menjalani persidangan. Yusi pindah lagi. Dia membuka mulutnya dan meludahkan burung coklat raksasa. Burung itu membentangkan sayapnya dan terbang menuju Ling Han. Ini adalah binatang raksasa. Ketika sayapnya membentang, panjangnya 300 meter, dan itu sepenuhnya ditutupi dengan pola surgawi. Ini benar-benar serangan yang dibentuk dari peraturan langit dan bumi. Ling Han tidak menerima serangan dengan paksa. Dia sudah mencoba, dan kecakapan pertempuran yang lain memang lebih tinggi daripada miliknya. Jika dia mengambilnya langsung, dia hanya akan mencari penderitaannya sendiri. Dia mulai berkeliaran dalam pertempuran dengan menggunakan Star Plucking Step. Meskipun itu tidak lagi memungkinkannya untuk memiliki kecepatan super, ia bisa bergerak dengan cara yang tidak menentu, yang tidak memungkinkan Yusi untuk menguncinya. Dengan demikian, serangannya tidak mungkin menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki. Yusi, bagaimanapun, tidak sabar. Zhu Tianzhou seharusnya bisa segera tiba. Yang terakhir berada pada tahap puncak dari ekstrim rendah. Dia akan bisa menjatuhkan Ling Han seorang diri, apalagi saat bergabung dengan dirinya sendiri. Dia hanya perlu menahan Ling Han, dan tidak membiarkan yang terakhir pergi ke tempat lelang. Dia yakin bahwa Ling Han tidak mungkin bisa menyerahkan harta seperti 1000 sumber cairan sejati ke pendirian klan sebelumnya. Siapa yang bisa melakukannya tanpa khawatir? Cukup benar, dalam waktu singkat, Zhu Tianzhou telah tiba. Kecepatannya memang tidak secepat kecepatan Ling Han, tetapi manfaatnya adalah dia bisa menggunakan kecepatan seperti itu untuk waktu yang lama. Dengan demikian, dia baru tiba sedikit lebih lambat dari Ling Han. Hahaha, mari kita lihat kemana lagi kamu akan pergi. Wajah Zhu Tianzhou sedikit memerah. Dia, elit yang kuat dari Sun Moon Tier, sebenarnya memungkinkan Tier River Mountain untuk menjauh darinya. Betapa memalukannya. Ling Han terkekeh dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti kalian berdua kembali ke sekte." Zhu Tianzhou dan Yusi tiba-tiba merasa tidak nyaman, sama seperti mereka baru saja melemparkan tinju ke udara kosong. Pada awalnya, mereka ingin membuat beberapa kesulitan untuk Ling Han, tetapi siapa yang mengira Ling Han akan sangat menentukan? Namun, karena Ling Han tidak bisa memasuki kota, dia tentu saja tidak bisa menyerahkan Tousat Source True Fluid ke pendirian klan Mo, dan mereka dapat dianggap telah berhasil menyelesaikan misi mereka. "Ayo pergi," keduanya berkata, ekspresi mereka gelap. Ling Han tidak terlihat sedikit pun frustrasi, menyebabkan Yusi dan temannya banyak kebingungan. Rencana Ling Han jelas gagal, jadi mengapa dia masih begitu tenang? Mereka tidak bisa melihatnya. Ketiganya menuju ke puncak utama. Satu elit dari Sun Moon Tier berjalan di depan dan yang lainnya berjalan di belakang, dengan Ling Han terjepit di antara mereka. Mereka telah menyingkat kekuatan asal mereka, tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Mereka akan bisa meledak dengan pukulan terkuat setiap saat untuk mencegah Ling Han melarikan diri. Namun Ling Han sama sekali tidak punya rencana untuk melarikan diri. Dia tersenyum bertanya, "Apakah kalian bertanya-tanya mengapa aku masih begitu tenang dan tenteram sekarang? Karena aku benar-benar gagal dan jelas tidak menyerahkan 1000 sumber cairan sejati ke pendirian klan Mo?" Baik Yusi dan Zhu Tianzhou secara internal bingung. Ini memang sumber kebingungan mereka. Namun kata-kata ini datang begitu tenang dan santai dari mulut Ling Han, memberi mereka perasaan yang sangat aneh. Karena kamu tahu bahwa kamu telah benar-benar gagal, kamu harus patuh menyerahkan 1000 sumber cairan sejati. Anda harus tahu bahwa Anda benar-benar tidak mampu melindungi begitu banyak cairan surgawi dengan kemampuan Anda. Yusi menyatakan dengan dingin. Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, "Haha, aku tahu kamu telah menempatkan teman-teman dan muridku di bawah pengawasan. Namun, sebenarnya saya hanyalah umpan. Sekarang setelah aku muncul, kalian semua akan mengejarku." "Haha, muridku itu seharusnya sudah menyerahkan barang ke pendirian klan Mo sekarang."
Chapter 1206. Berbicara tanpa batas. Apa? Zhu Tianzhou dan Yuxi hampir melompat kaget. Ling Han hanya umpan. Mengapa mereka menargetkan dan mengejar Ling Han? Meskipun dia telah menyinggung dan tidak menaati Gao Huang, ini tidak cukup alasan bagi fraksi Gao untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk menargetkannya. Alasan paling penting adalah 4 tetes Tousat Source True Fluid. Namun, dia benar-benar menyerahkan ini ke pendirian klan Mo untuk dilelang. Karena itu, apa bedanya apakah mereka menangkap Ling Han atau tidak? Mereka telah kacau. Kamu terlihat seperti kamu telah memakan anak-anak mati, kata Ling Han sambil tertawa. Kamu harus mengerti bahwa Tousat Source True Fluid adalah milikku untuk memulai. Namun, kalian sangat khawatir tentang hal itu sekarang. Haruskah aku berterima kasih pada kalian? Suaranya penuh ejekan. Dia telah menyerahkan Tousat Source True Fluid dan item lelang lainnya kepada Ding Ping sebelum dia pergi ke pengasingan. Selain itu, ia telah menebak dengan benar bahwa fraksi Gao akan memantau orang-orang yang dekat dengannya. Karena itu, dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik mereka semua. Wajar jika mereka jatuh cinta pada tipuannya. Ling Han, target utama mereka, telah muncul. Jadi bukankah seharusnya mereka mengejarnya? Kamu pasti berbohong, Zhu Tianzhou meraung. Dia sudah dikacaukan oleh Ling Han sekali. Jika dia kacau lagi, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi. Itu akan terlalu memalukan. Itu benar, kamu pasti berusaha menakut-nakuti kami agar bergegas kembali, kata Yuxi. Dengan begitu, kamu akan bisa melarikan diri. Ling Han mengangkat bahu dan berkata, hanya pecundang yang akan dengan keras kepala percaya bahwa mereka belum kalah. Baiklah, saatnya pergi. Sudah waktunya lelucon ini berakhir. Saya tidak ingin membawa tuduhan yang tidak ada, bahkan jika itu hanya kecurigaan. Zhu Tianzhou dan Yuxi saling bertukar pandang. Sudah terlambat untuk kembali ke pendirian klan Mo. Satu-satunya pilihan mereka adalah menangkap Ling Han dan membawanya kembali. Dengan begitu, mereka setidaknya akan menyelesaikan tugas mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba di White Jade Palace, yang terletak di puncak utama. Istana ini dipotong dari batu giok putih tanpa cacat. Disinilah sekte menginterogasi orang-orang dan menentukan bahwa mereka tidak bersalah atau bersalah. Setelah mengetahui kembalinya Ling Han, beberapa elit langsung bergegas. Mereka akan bertindak sebagai hakim. Total ada 5 elit, dan mereka semua berada pada tahap puncak Sun Moon Tier. Para elit tier tubuh surgawi secara alami tidak akan datang untuk menginterogasi seorang petani tier Mountain River yang sangat sedikit. Lagi pula, siapa yang punya begitu banyak waktu luang? Jika ini adalah kasus untuk elit tier tubuh surgawi, maka itu jelas lebih demikian untuk elit tier Sungai Eternal. Yang Mulia Trinity menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia nyaris tidak pernah keluar dari pengasingan. Namun, apakah elit pada tahap puncak Sun Moon Tier tidak cukup? Terlepas dari 1 elit Eternal River Tier dan 24 elit Heavenly Body Tier, ini adalah kekuatan yang paling kuat dari sekte surga surgawi. Ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, bahkan ketika melirik seluruh galaksi. Han Ling, apakah kamu tidak akan berlutut di depan kita? Salah satu hakim meraung. Dia dipanggil Shen Kuo, dan dia adalah kepala 5 hakim. Jadi, dia secara alami duduk di tengah. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, murid ini tidak melanggar aturan sekte. Jadi apa yang saya tuduhkan? Selain itu, saya adalah benih. Jadi saya tidak harus berlutut di hadapan Anda. Apakah saya benar? Hormat saya kepada Anda, senior. Dia menggenggam tangannya di depannya dan mengangguk pada 5 hakim. Ini adalah sapaannya yang penuh hormat. Dasar bocah sombong, hakim lain Magai berseru. Matanya sangat sempit, dan anehnya dia merasa feminin. Anak muda, itu yang terlalu susah gampang patah. Mereka yang terlalu sombong tidak pernah menemui nasib baik. Oh, apakah kamu berbicara tentang Yang Hao? Ling Han terkekeh, dan berkata, dia memang sangat sombong. Dia sudah di Sun Moon Tier, namun dia masih menargetkan pembudidaya di Mountain River Tier. Dia mengabaikan aturan sekte, namun dia benar-benar tidak dihukum bahkan setelah menyebabkan keributan besar.
benar-benar tidak ada keadilan. Bu, 5 hakim hampir meledak marah. Kau cukup pintar memuntahkan, kan? Yang Hao memang sangat arogan. Namun, dia adalah keajaiban satu dalam 1 juta tahun. Bahkan, ada kemungkinan bahwa Yang Mulia Trinity akan memilihnya sebagai penggantinya. Karena itu, ia memiliki hak untuk menjadi sombong. Selain itu, bukankah Yang Hao sudah dipukuli oleh permaisuri? Bahkan esensi hidupnya sudah mulai mengering, dan umurnya telah berkurang setidaknya beberapa ratus tahun. Kunjungi novel ringan kami, meskipun beberapa ratus tahun tidak signifikan bagi elit Heavenly Body Tier, itu juga tidak signifikan. Ketika mereka mendekati akhir masa hidup mereka, bahkan periode beberapa jam akan sangat berharga, apalagi periode beberapa ratus tahun. Yang Hao tidak menyebabkan keributan setelah mengalami nasib ini, namun Ling Han berdiri di sini dan menerima pukulan keras. Di mana keadilan itu? Sen Kuo batuk dengan keras dan berkata, Han Lin, berhenti berusaha mencemooh orang lain. Tujuan dari persidangan ini adalah untuk menentukan apakah Ling Han tidak bersalah atau bersalah. Jadi, apa alasannya untuk membicarakan orang lain? Ekspresinya menjadi dingin, dan dia bertanya, apakah kamu mengerti kejahatanmu? Memahami kejahatan apa? Ling Han balas tersenyum. Selama waktu Anda di alam misteri musim semi kuning, Anda membantai Siming fraksi Gao serta teman-temannya. Tidak hanya itu, tetapi Anda bahkan mencuri Tosat Source True Fluid mereka. Suara Sen Kuo sangat dingin, dan dia bahkan melepaskan aura Sun Moon Tier ke arah Ling Han. Sayangnya untuknya, indera surgawi Ling Han sangat kuat dan tangguh berkat temperamen dari gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Selain itu, dia bahkan telah memperbaiki gumpalan sisa sumber daya iblis yang tersisa. Jadi, jika seseorang ingin menekan akal surgawinya, mereka harus menjadi setidaknya para elit tier Genesis. Adapun elit Sun Moon Tier, mereka tidak cukup kuat. Ling Han berdiri dengan bangga dan berkata, apa fraksi Gao? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, bahkan saya belum pernah mendengarnya. Omong kosong. Ma Gai berpunuk dan berkata, jika Anda tidak memiliki hati nurani yang bersalah, mengapa Anda menghilang selama beberapa bulan dan membuat orang lain tidak mungkin menemukan Anda? Kamu benar-benar suka bercanda. Bukankah itu sangat normal bagi para petani untuk mengolah di pengasingan? Ling Han tersenyum dan melanjutkan, mungkin Anda membuat laporan khusus kepada sekte sebelum Anda pergi ke pengasingan? Ma Gai langsung terdiam. Tentu saja para murid dapat pergi ke pengasingan sesuka hati. Namun, waktu pengucilan Ling Han terlalu kebetulan untuk menjadi kecelakaan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu jelas merupakan tindakan penjahat yang lolos dari penuntutan. Sen Kuo melambaikan tangannya dan berkata, ini adalah pengadilan yang adil dan adil untuk menentukan apakah Anda bersalah atau tidak. Jadi, kami masih belum menggunakan instrumen penyiksaan apapun pada Anda. Sekte pasti tidak akan menyiksa Anda untuk membuat pengakuan palsu. Namun, kami juga tidak akan membiarkan penjahat berbohong. Senior itu adil, Ling Han berseru sambil tersenyum. Namun, ada rasa sarkasme yang kuat dalam suaranya. Sen Kuo benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Namun, dia hanya bisa menekan keinginannya ketika memikirkan identitas Ling Han sebagai benih. Bagaimanapun, bukan karena fakta bahwa Ling Han datang dari dunia kecil dan tidak memiliki latar belakang, bagaimana mereka berani menargetkan benih? Benih mana yang tidak mendapat dukungan dari elit Heavenly Body Tier? Situasi di sekitar Ling Han, Kaisar Hujan, dan Ding Ping sangat unik. 3 jenius tingkat biji sebenarnya berasal dari dunia kecil yang sama. Sen Kuo menenangkan diri dan berkata, kamu tidak bersalah untuk saat ini. Namun, masih ada perselisihan mengenai pihak mana dari Tosat Source True Fluid milik. Jadi, saya harus meminta Anda untuk menyerahkan Tosat Source True Fluid terlebih dahulu. Jika itu benar-benar milik Anda, secara alami kami akan mengembalikannya nanti. Setelah mengatakan begitu banyak, tujuan sejati mereka masih Tosat Source True Fluid. Ini sudah diduga,
Jika itu adalah Ling Han saja, fraksi Gao pasti tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya dan sumber daya. Ling Han tertawa keras dan berkata, "Senior, apakah Anda mencoba untuk mengatakan bahwa Tosat Source True Fluid diperoleh oleh fraksi omong kosong itu atau apapun? Kamu cukup joker. Bagaimana orang-orang lemah itu dapat memperoleh Tosat Source True Fluid 4 tetes, tidak kurang? Oh, itu benar. Saya mendengar bahwa Yang Hao juga mendapatkan 2 tetes sebelumnya. Jika fraksi omong kosong itu mendapatkan 4 tetes, bukankah itu berarti mereka bahkan lebih kuat dari Yang Hao? Lemah, Shen Kuo dan hakim lainnya semua meringis setelah mendengar ini. Pada kenyataannya, mereka semua adalah anggota fraksi Gao. Meskipun Ling Han tidak menyebut nama, dia secara efektif menyebut mereka semua lemah dalam pernyataannya. Dia adalah seorang pembudidaya tier sungai gunung sangat sedikit, namun dia telah menunjuk hidung mereka dan menyebut mereka lemah. Bagaimana mereka bisa menerima ini, dasar bocah beracun? Chapter 1207. Master Min akhirnya muncul. Ling Han merentangkan tangannya sambil tersenyum, dan berkata, "Sejujurnya, aku sudah menyerahkan Tosat Source True Fluid ke pendirian klan Mo untuk dilelang. Jadi, Anda semua bisa berhenti memikirkannya sekarang. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa keluar dan bertanya-tanya. Berdasarkan pemahaman saya tentang Anda, saya percaya bahwa Anda sudah memiliki orang di pelelangan. Bahkan, sudah saatnya mereka melaporkan kembali. Ayo, terus menginterogasi saya. Meskipun orang yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah apapun yang terjadi, selalu ada orang yang mencoba menuangkan air kotor ke orang lain. Saya juga sangat kesal." Shen Kuo, Ma Gai, dan para hakim lainnya semuanya mengenakan ekspresi gelap. Apakah bocah ini benar-benar berpikir bahwa dia ada di sini sebagai tamu? Dia terlalu tenang dan tenang. Namun, jika apa yang dia katakan itu benar, maka mereka akan benar-benar kacau. Mereka melihat ke arah Zhu Tianqiu dan Yusi. Keringat dingin langsung menetes ke dahi kedua pria itu. Jika Tuan Muda gagal mendapatkan 4 tetes 1000 sumber cairan sejati, mereka pasti harus menanggung sebagian besar kesalahan. Wajah-wajah menjadi seputih selimut ketika mereka memikirkan metode penyiksaan Gao Huang. Seolah-olah mereka menjadi sangat sakit. "Han Lin, apa yang kau punya?" Shen Kuo meraung marah. "Kepemilikan Tosat Source True Fluid masih dalam perselisihan, namun kamu benar-benar memasangnya untuk dilelang. Apakah Anda terang-terangan menentang sekte ini?" Ling Han tersenyum dan berkata, "Berhenti memuntahkan omong kosong seperti itu. 4 tetes Tosat Source True Fluid adalah milikku. Tidak peduli bagaimana kamu ingin melukis situasinya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat meminta semua pembudidaya tier sungai gunung di sekte untuk menyerang saya. Dengan begitu, Anda akan melihat apakah saya dapat mengalahkan mereka sendiri atau tidak. Bukan, bagaimanapun, tuduhanmu sama sekali tidak berdasar. Bahkan, mari kita bicara tentang Si Ming dan yang lainnya. Karena Anda menuduh saya membunuh mereka, di mana saksi dan bukti fisik Anda, mereka tidak bisa memberitahumu dalam mimpimu, kan?" Beberapa murid biasa yang menjaga ketertiban di luar istana langsung tertawa terbahak-bahak. Namun, ini bukan pengadilan umum, jadi tidak ada yang berdiri dan menonton. Dengan demikian, murid-murid ini hampir tidak ada hubungannya. Ekspresi Shen Kuo menjadi sangat gelap. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari akan datang ketika dia hampir akan meledak dalam kemarahan karena kata-kata seorang pembudidaya tier River Mountain. Lagi pula, hampir tidak mungkin terjadi situasi seperti itu. Kultivator tier sungai gunung mana yang berani berbicara kembali kepada elit Sun Moon tier? Lagi pula, apa masalahnya jika mereka membalas? Jika mereka melakukannya, elit Sun Moon tier hanya bisa memukul mereka sampai mati. Apa yang bisa dilakukan para pembudidaya tier sungai gunung tentang ini? Namun, dia benar-benar tidak bisa memukul Ling Han sampai mati pada saat ini. Pertama-tama, dia tidak bisa mengkonfirmasi apakah Tosat Source True Fluid benar-benar telah diserahkan kepada pendirian klan Mo untuk dilelang. Jika dia memukul Ling Han sampai mati, dan ternyata dia menyembunyikannya di suatu tempat, dia bisa duduk dengan tenang dan menunggu Gao Huang membunuhnya. Kedua,
Ling Han masih menjadi benih. Selama dia mempertahankan status ini, itu di luar kewenangannya untuk membunuhnya. Dengan demikian, Shen Kuo hanya bisa menekan amarahnya. Peng, pintu istana giok putih tiba-tiba didorong terbuka pada saat ini, bahkan mungkin ditendang terbuka. Orang di pintu masih dalam posisi menendang. Ini adalah pemuda langsing yang tampak sangat tampan. Namun, aura mengerikan memancar dari tubuhnya, dan tekanan yang memancar menyebabkan banyak orang yang hadir kesulitan bernapas. Seolah-olah mereka tersedak. Hormat kami kepada Tuan Muda. Shen Kuo dan yang lainnya segera berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada pemuda itu. Sementara itu, para murid Tier Sungai Gunung langsung berlutut untuk memberi salam. Orang ini adalah Gao Huang. Ling Han berbalik untuk melihat lawan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia perlu mengingat penampilan orang ini agar dia tidak sengaja membunuh orang yang salah di masa depan. Gao Huang memasang ekspresi marah saat dia berjalan ke aula. Dia berpunuk dingin dan berkata, "Apa yang kamu lakukan bahkan sampah? Saya menerima laporan bahwa setetes Tosat Source True Fluid telah dilelang. Munculnya drop ini berarti bahwa 3 tetes yang tersisa juga di tangan pendirian klan Mo." Shen Kuo dan yang lainnya tetap diam, seperti jangkrik di udara dingin. Meskipun mereka adalah elit Sun Moon Tier, mereka seperti anak kecil sebelum Gao Huang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang ini. Gao Huang tidak lebih lemah dari mereka, dan statusnya jauh di atas mereka. Selain itu, ayahnya adalah seorang elit di tahap puncak Heavenly Body Tier. Siapa yang berani memprovokasi dia, bagaimanapun, mereka semua adalah anggota fraksi Gao. Jadi bagaimana mereka berani tidak menghormati tuan muda mereka? Gao Huang mengalihkan pandangannya ke Ling Han, dan berkata, "Kamu segera menuju ke rumah lelang dan hentikan lelang." "Oh, kenapa harus saya?" Ling Han bertanya sambil tersenyum. "Karena aku memerintahkanmu untuk melakukannya," Gao Huang berkata dengan angkuh. "Bodoh Cenet," Ling Han mendengus. Kamu berani memarahiku?" Gao Huang berteriak marah. Ling Han mengangkat bahu dan berkata, "Jika kamu tidak bodoh, mengapa kamu menganggap aku sedang berbicara tentang kamu? Jika Anda bodoh, maka saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika mengatakan yang sebenarnya sama dengan memarahi, maka aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Gao Huang langsung meledak marah. Dia belum pernah melihat seseorang yang mengutuk orang lain dengan benar sebelumnya. Dia berpunuk dan berkata, "Kamu bertingkah sombong meskipun kamu berada di ruang interogasi. Pemandangan yang langka, namun jangan lupa di mana ini." Untuk apa kalian semua berdiri di sana?" Lanjutkan interogasi. Shen Kuo dan yang lainnya semua saling memandang. Bukankah mereka sudah menginterogasi Ling Han sebelumnya? Tiba-tiba kedatangan Gao Huang yang mengganggu persidangan. Namun, Gao Huang sebenarnya menyalahkan mereka. Namun, apakah mereka berani mengeluh? Mereka bukan Ling Han. Mereka juga tidak seberani dia. "Han Lin, tidak peduli berapa banyak alasan yang Anda buat, Anda tidak akan bisa lepas dari rantai keadilan." Shen Kuo kembali ke tempat duduknya sebelum membanting meja dan berkata, "Undang para saksi." Tidak lama kemudian beberapa orang berjalan keluar dari belakang aula. Mereka semua adalah murid muda di tingkat Sungai Gunung. "Apakah Anda menyaksikan Han Lin membunuh Siming dan yang lainnya?" tanya Shen Kuo. "Ya, Senior," kata murid Mountain River Tier, mengangguk dengan hormat. Shen Kuo menoleh ke Ling Han dan bertanya, "Han Lin, apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan?" Ling Han tertawa keras, lalu menunjuk ke salah satu pemuda dan berkata, "Izinkan saya bertanya, teknik dan senjata apa yang saya gunakan untuk membunuh Siming?" Pemuda itu terdiam. Mereka belum menyiapkan jawaban untuk ini. "Apa, Anda menyaksikan saya membunuh mereka? Namun Anda tidak tahu bagaimana saya membunuh mereka?" Ling Han tersenyum dan berkata, "Apakah ada yang salah dengan matamu?" "Tunggu, jangan jawab pertanyaanku." Ling Han melambaikan tangannya pada pemuda itu, lalu menoleh ke murid-murid lainnya, dan berkata, "Karena kalian semua menyaksikan aku membunuh Siming, ceritakan padaku bersama, senjata apa yang aku gunakan untuk membunuhnya. Tidak perlu terburu-buru. Saya akan hitung sampai 3, dan Anda semua bisa menjawab bersama. 1,
2. Cukup, Shen Kuo meraung. Han Lin, berapa lama kamu akan muk sekitar? Ling Han heran, dan dia berkata, apakah aku tidak membuktikan kepolosanku sendiri? Bagaimanapun, ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, bukan? Karena mereka menyaksikan saya membunuh mereka. Bukankah hak saya untuk bertanya pada mereka teknik dan senjata apa yang saya gunakan? Anda mengancam para saksi, Shen Kuo berkata dengan tajam. Bagaimana aku berani mengancam para saksi di hadapan Hakim Sun Muntier? Saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu, bahkan jika saya mau. Suara Ling Han tenang, dan dia melanjutkan, kalau begitu aku mungkin juga diam. Akankah itu memuaskan Anda, Senior? Orang yang argumentatif, terdengar tawa panjang, dan seseorang muncul di depan pintu istana. Tidak, ada 2 orang, satu di depan dan satu di belakang. Orang yang berdiri di depan adalah pemuda yang tampan, dia tidak kalah tampan dari Gao Huang. Selain itu, kekuatannya kemungkinan juga tidak lebih lemah. Aura yang terpancar darinya juga mencekik. Ling Han tidak mengenali orang ini. Namun, ia segera menebak identitasnya setelah melihat bahwa orang di belakangnya adalah Ji Yunzi. Dia adalah Hua Yangwen, tuan muda dari fraksi Hua. Chapter 1208. Pertemuan para penjahat. Hua Yangwen, mengapa kamu di sini? Gao Huang bertanya dengan ham. Ini bukan rumahmu, jadi mengapa aku tidak bisa berada di sini? Hua Yangwen secara alami tidak takut pada Gao Huang. Mereka berdua adalah keturunan murid dari elit tier Sungai Abadi, dan mereka berdua adalah tuan muda dari faksi masing-masing. Status mereka identik, tingkat kultivasi mereka identik, dan kekuatan mereka juga identik. Gao Huang menatap Hua Yangwen. Dia sudah kehilangan Tausat Source True Fluid, jadi dia secara alami berada di samping dirinya sendiri dengan kemarahan. Saat ini, dia ingin mengeluarkan amarahnya pada Ling Han. Jadi, hal terburuk yang bisa terjadi adalah jika seseorang keluar untuk melindungi Ling Han. Hua Yangwen menunjuk Ling Han, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak datang untuk melindunginya. Niat membunuh melintas di matanya. Gao Huang langsung tersadar. Fraksi Hua jelas telah membuat kesepakatan dengan Ling Han sebelumnya, dan karena kesepakatan inilah mereka membantunya. Tausat Source True Fluid kemungkinan besar telah menjadi bagian integral dari kesepakatan ini. Kalau tidak, mengapa Hua Yangwen begitu bersemangat? Namun, setelah beberapa saat, fraksi Hua tiba-tiba berhenti membantunya. Ini tidak diragukan lagi karena kesepakatan mereka telah gagal. Dengan kata lain, fraksi Hua menyerah pada Ling Han. Berpikir dengan hati-hati, fraksi Hua tidak mencegah mereka untuk mendaftarkan Ling Han di daftar interogasi. Bahkan, mereka bahkan mendorong ini. Dari ini, dapat dilihat bahwa fraksi Hua juga ingin menangkap Ling Han. Hanya saja mereka bersembunyi di latar belakang dan tidak terlihat. Untuk menginterogasi benih, mereka membutuhkan dukungan lebih dari setengah dari 24 elit Heavenly Body Tier. Jadi, jika fraksi Hua ingin melindungi Ling Han, mereka bisa dengan mudah mencegahnya memasuki Istana Giok Putih. Tentu saja, mereka pasti harus membayar harga untuk ini. Bagaimanapun, semua orang ingin merebut Tausat Source True Fluid dari tangan Ling Han. Hanya saja fraksi Gao yang paling aktif dan kuat. Jika fraksi Gao telah berhasil mendapatkan 4 tetes 1000 sumber cairan sejati, fraksi Hua, fraksi Hu, dan faksi lainnya pasti tidak akan duduk di tangan mereka. Mereka semua akan melangkah untuk mengambil sepotong kue. Ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, Ling Han adalah target empuk. Cemerlang. Tidak apa-apa asalkan dia tidak ada di sini untuk melindungi Ling Han. Gao Huang mengangguk dan berkata, kami sudah memiliki semua saksi dan bukti, jadi cepatlah dan selesaikan penghakiman. Lepaskan identitasnya sebagai benih. Hua Yangwen tersenyum tipis saat dia menonton. Penanam tingkat sungai gunung yang sangat kecil ini sebenarnya berani menolaknya. Betapa bodohnya, dia terutama datang ke sini untuk menyaksikan penderitaan Ling Han. Dia ingin melihat ekspresi kemarahan dan penyesalannya.
Ling Han menatap mereka dengan dingin. Ini adalah kumpulan tikus dan ular, jadi tidak ada gunanya bagaimanapun dia menjelaskan dirinya sendiri. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata ejekan. Namun, tidak ada yang dia lakukan akan mengubah hasil akhirnya. Tentu saja, ini kecuali seorang elit yang kuat melangkah untuk membantunya. Namun, kemungkinan seperti itu sangat tipis. Ada ekspresi canggung di wajah Shen Kuo. Dia adalah hakim utama, namun dia diperintahkan seperti anjing oleh Gao Huang. Dia memaksakan ekspresi serius ke wajahnya, dan berkata, Han Lin, ada bukti yang tak terbantahkan bahwa kamu membunuh sesama muridmu. Saya dengan ini mengumumkan bahwa, sejak saat ini, Anda kehilangan identitas Anda sebagai benih dan menanggalkan identitas Anda sebagai murid dari sekte surgawi yang menakjubkan. Pak, dia membanting meja dengan keras. Kamu melakukan kejahatan menjijikkan karena membunuh sesama murid. Menurut aturan sekte, hahaha, Shen Kuo baru saja akan mengumumkan hukuman lebih lanjut. Namun Gao Huang sudah mulai tertawa keras. Tawa Gao Huang memotongnya, dan dia hanya bisa menutup mulutnya dengan canggung. Han Lin, apakah kamu menyesali keputusanmu sekarang? Suara Gao Huang dingin, dan dia melanjutkan, kamu seorang pembudidaya tier Mountain River yang sangat sedikit, dan kamu lebih dari udik dari dunia kecil. Namun, Anda benar-benar berani menentang saya. Apakah kamu layak? Apakah Anda punya hak? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan minta maaf kepada saya. Mungkin aku akan bersikap lunak dan menyelamatkan hidupmu. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, Gao Huang, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Anda benar-benar orang yang dingin dan tidak berperasaan. Bukankah Anda mengatakan bahwa saya membunuh Siming? Namun, Anda benar-benar akan menyelamatkan saya jika saya berlutut dan bersujud kepada Anda. Apakah kamu tidak takut mengasingkan bawahanmu? Benar saja, ekspresi Shen Kuo dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar ini. Gao Huang tidak mengindahkan ini. Dalam benaknya, selain ayahnya, semua orang adalah antek dan anjing yang bertindak atas perintahnya. Jika mereka tidak taat, dia hanya akan membunuh mereka. Sumber daya paling melimpah di dunia ini adalah antek. Jadi, mengapa dia perlu peduli? Dia tertawa keras, dan berkata, ini satu-satunya cara kamu untuk menghindari kematian. Jadilah anjing saya, dan saya akan mengampuni Anda. Teruslah bermimpi. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, satu-satunya orang yang akan berlutut dan bersujud adalah kamu. Tidak masuk akal, Gao Huang mendidih. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana Ling Han mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia sudah kehilangan identitasnya sebagai benih, dan dia hanyalah domba untuk disembelih. Ling Han mengalihkan pandangannya ke Gao Huang dan Hua Yangwen, dan kemudian berkata, aku sudah ingat penampilanmu. Yang terbaik adalah Anda mengingat apa yang terjadi hari ini. Saya akan kembali dalam 10 tahun untuk membayar hutang ini. Dia sudah memutuskan untuk memasuki Menara Hitam dan meninggalkan sekte surga surgawi. Setelah 10 tahun, ia mungkin bisa menjadi elit tier tubuh surgawi. Pada saat itu, dia akan kembali untuk membalas dendam. Dia tidak terlalu khawatir tentang Ding Ping, Sui Yanyu, dan yang lainnya. Setelah semua, mereka semua adalah murid dari sekte surga raya. Bahkan jika Gao Huang ingin menargetkan mereka, dia harus membingkai mereka terlebih dahulu, seperti yang telah dia lakukan dengan Ling Han. Namun, waktu dan peluang adalah bagian integral ketika mencoba menjebak seseorang. Ling Han tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Dia sudah membahas ini dengan Sui Yanyu dan yang lainnya, dan mereka semua berkumpul di pendirian klan Mo hari ini. Jika semuanya serba salah, mereka akan segera pergi bersama. Dia hanya satu langkah lagi dari mencapai Sun Muntier, jadi sudah saatnya dia pergi untuk mencari Istana Rock, Surgawi Dewa Langit Phoenix, dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk pergi. Selain itu, dia sudah meminta pendirian klan Mo untuk membantunya mencari Istana Rock dan 5 sekte. Begitu ada informasi, dia akan segera berangkat. Kamu masih sombong seperti dulu. Suara lain terdengar, dan seorang lelaki seperti dewa berjalan ke istana. Bayangan panjang dilemparkan oleh sosoknya yang tinggi, dan seolah-olah orang hanya bisa bersujud di bawah bayang-bayangnya.
Itu Yang Hao. Oh, hormat kami untuk Paman Yang. Gao Huang dan Hua Yang Wen bertukar pandang sebelum menyapa Yang Hao dengan hormat. Apa, Paman Yang? Orang harus menyadari bahwa Gao Huang dan Yang Hao sama-sama berada di tahap puncak Sun Moon Tier. Sementara itu, Yang Hao hanya ekstrim tertinggi dari Sun Moon Tier. Jadi, mengapa mereka menyebutnya sebagai senior? Kecuali kalau Paman Yang secara resmi menjadi murid ke-10 Grandmaster kemarin, Gao Huang menjelaskan. Dia adalah seseorang yang peduli dengan wajah, jadi dia secara alami menjelaskan mengapa dia menyebut Yang Hao sebagai Paman Yang. Sekarang dia telah menjadi murid ke-10 dari Yang Mulia Trinity, status Yang Hao telah berubah sepenuhnya. Meskipun tingkat kultivasinya masih rendah, bahkan elit tier tubuh surgawi harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Seseorang bisa tidak menghormati Yang Hao, tetapi bisakah mereka tidak menghormati Yang Mulia Trinity? Jika seseorang menganggap diri mereka lebih tinggi daripada Yang Hao, bukankah mereka akan mengklaim berada pada tingkat yang sama dengan Yang Mulia Trinity? Siapa di galaksi ini yang berhak mengklaim ini? Semua orang terpana dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Meskipun ada rumor beredar, siapa yang bisa membaca pikiran elit Eternal River Tier? Sekarang status Yang Hao telah dikonfirmasi, semua orang secara alami tertegun. Benar saja. Yang Hao telah menjadi murid ke-10 dari Yang Mulia Trinity. Status Yang Hao naik secara dramatis sehingga dia setara dengan elit Heavenly Body Tier. Senyum tipis muncul di wajah Yang Hao saat dia melihat Ling Han. Namun, ada niat membunuh yang mengerikan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Chapter 1209. Yang Hao selalu menjadi jenius yang sukses. Dia terlahir dalam kekuatan dengan elit Heaven Body Tier, dan dia telah menunjukkan bakat kultivasi yang luar biasa sejak usia muda. Dia selalu secemerlang matahari yang bersinar di langit, dan orang-orang semua menghormati kekagumannya kemanapun dia pergi. Keluarganya memiliki harapan yang sangat tinggi terhadapnya. Selain itu, dia adalah keajaiban luar biasa di antara mereka yang memiliki generasi yang sama dengannya. Semua orang menghormati dan takut padanya. Bahkan, dia telah berhasil mengalahkan semua keajaiban yang menghalangi bahkan setelah tiba di Majestic Heaven Sect. Dia adalah krim tanaman yang sebenarnya. Dia diberkati oleh surga, dan dia ditakdirkan untuk menjadi penguasa suatu daerah. Namun, dia telah menderita penghinaan besar di tangan Ling Han. Meskipun bukan Ling Han yang mengalahkannya, faktanya tetap bahwa dia hampir dipukuli sampai mati oleh permaisuri Luan Xing. Pada akhirnya, ia telah kehilangan sejumlah besar esensi hidupnya. Ini adalah noda besar pada namanya, dan dia pasti akan membalas dendam pada permaisuri Luan Xing di masa depan. Saat ini, bagaimanapun, dia akan membunuh Ling Han pertama. Dia akan mengumpulkan minat. Han Lin, membunuh sesama murid adalah kejahatan serius. Bukan hanya itu, tapi itu juga tindakan tercela. Suaranya dingin, dan dia melanjutkan, saya sarankan agar kita mengikatnya di depan pintu masuk sekte dan memotong sepotong dagingnya setiap hari. Kami akan melanjutkan sampai dia kehabisan darah dan esensi hidupnya layu. Sangat kejam, semua orang berseru dalam pikiran mereka. Sangat sulit bagi dewa untuk mati. Selama tanda-tanda vital mereka tidak dilenyapkan, mereka bisa hidup bahkan jika anggota tubuh mereka terputus atau darah mereka terkuras. Bagaimanapun, anggota tubuh yang terputus bisa tumbuh kembali, dan darah juga bisa diregenerasi. Namun, semua metode pemulihan ini menghabiskan esensi kehidupan seseorang. Esensi kehidupan tidak bisa dilihat atau disentuh, namun itu memang ada. Bahkan, ada teknik jahat yang bisa menyedot esensi kehidupan seseorang dan mengubahnya menjadi makanan bagi pengguna teknik jahat. Melakukan hal itu akan meningkatkan umur pengguna dengan sedikit dan juga membantu pertumbuhan budidaya mereka. Jelas bahwa Yang Hao ingin Ling Han mengalami kematian yang lambat dan menyiksa. Dia hanya akan mati ketika esensi hidupnya benar-benar habis. Ini sangat kejam. Gao Huang dan Hua Yang Wen diam-diam khawatir. Pria muda ini adalah individu yang sangat kejam. Mereka pasti tidak bisa menyinggung perasaannya. Ling Han tertawa keras dan berkata,
Yang Hao, betapa menyedihkan kamu. Ayo, 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 tekan tingkat kultivasi Anda dan bertarung melawan saya. Lihat bagaimana saya membersihkan lantai dengan Anda. Yang Hao mencibir dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda memiliki hak untuk bertarung melawan saya? Jangan bilang aku menggertakmu. Jika kami berada di level kultivasi yang sama, saya bisa memberi diri saya cacat satu tangan dan satu kaki. Ling Han meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, lalu menyeringai dan berkata, sebenarnya, aku juga bisa mengayunkan tangan kananku jika kau mau. Dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Sombong, betapa sombongnya. Paman Yang, kenapa kita tidak menahannya dulu? Kita bisa memberinya hukuman berat untuk membuatnya lebih patuh, saran Gao Huang. Meskipun dia jauh lebih tua dari Yang Hao, dan meskipun tingkat budidayanya juga sedikit lebih tinggi, dia masih menempatkan dirinya pada posisi yang sangat rendah. Cukup sulit bagi orang yang sombong untuk bertindak begitu patuh. Yang Hao mengangguk dan berkata, ide bagus. Kendalikan dia. Dia menatap Ling Han. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu kecil itu menantangnya? Benar-benar tidak masuk akal. Hati Ling Han menggigil. Mereka akhirnya akan memamerkan taring mereka. Begitu mereka melakukannya, itu juga akan saatnya baginya untuk memasuki menara hitam. Dia akan membalas dendam pada hari lain. Sepertinya Anda masih belum belajar pelajaran Anda. Kamu masih menggigit orang seperti anjing gila? Ada hamp dingin ketika Hu Feiyun berjalan. Namun, aura yang terpancar darinya jauh di atas Mountain River Tier. Itu permaisuri Luan Xing, alis Ling Han merajut. Dia sudah merencanakan pelariannya. Namun, tindakan Ratu Luan Xing berpotensi menggagalkan rencananya. Lagi pula, bagaimana dia bisa jika tetap di Menara Hitam jika permaisuri Luan Xing terjebak dalam situasi berbahaya? Dia telah melangkah untuk membantunya, jadi bagaimana dia bisa duduk diam? Ini belum lagi hubungan pemula antara dia dan permaisuri Luan Xing. Yang Hao tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya. Namun, rasa takut muncul di wajahnya ketika dia melihat permaisuri Luan Xing. Dia telah dipukuli dengan tidak masuk akal olehnya, jadi sulit untuk tidak takut padanya. Sang permaisuri mengecam dengan telapak tangannya, dan Yang Hao langsung dikirim terbang. Awan darah meledak dari tubuh Yang Hao, dan esensi hidupnya langsung mulai layu. Dia terluka parah. Untungnya, permaisuri menahan diri. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yang Hao selamat dari serangan elit Heavenly Body Tier? Nyonya, ini sudah kedua kalinya, sebuah suara dingin berkata. Ini adalah Sekte Surga Raya. Dua sosok muncul di udara. Mereka berdua terlihat berusia 50 tahun, dan udara primal chaos menutupi wajah mereka, membuat tidak mungkin untuk melihat wajah mereka dengan jelas. 4 tubuh surgawi melayang di belakang tubuh mereka. Ayah Gao Huang dan Hua Yangwen senang melihat dua tokoh ini. Mereka adalah murid keempat dan keenam dari Yang Mulia Tritunggal Gao Fang, pemimpin fraksi Gao, dan Hua Yongning, pemimpin fraksi Hua. Mereka berdua elit pada tahap puncak tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier. Nyonya, kau sudah keterlaluan, Hua Yongning berkata dengan dingin. Ini adalah sekte surga surgawi, bukan Chaotic Star Majestic Empire Anda. Kalian berdua ingin menghalangiku, permaisuri Luan Xing bertanya dengan tenang. Namun, ada suara yang mendominasi tentang suaranya. Dalam hal aura, siapa yang bisa dibandingkan dengan penguasa? Selain itu, Hua Yongning dan Gao Fang bahkan bukan pemimpin sekte. Meskipun tingkat kultivasi mereka sama, kekuatan permaisuri Luan Xing jauh di atas mereka. Namun, Ling Han menyela, Yang Mulia, ini adalah masalah pribadi saya. Tolong jangan ikut campur. Dia dengan panik mengedipkan mata padanya saat dia mengatakan ini. Kamu sudah tahu bahwa aku memiliki alat dewa tata ruang. Jadi, siapa yang dapat membahayakan pria Anda? Permaisuri Luan Xing melihat ini, namun dia berkata, dia adalah subjek saya, dan saya mendengar bahwa kalian ingin menginterogasinya.
Jadi, saya hanya datang ke sini untuk melihat. Lihat ibumu, akankah melihat menyebabkan darah meledak dari tubuh Yang Hao? Apakah itu akan menyebabkan esensi hidupnya layu lebih jauh? Namun, benar-benar tidak ada yang bisa mereka lakukan jika elit Heavenly Body Tier bersikeras memutarbalikkan fakta, kecuali mereka bertarung. Ada ekspresi ketakutan di wajah Hua Yongning dan Gao Fang. Mereka menghadapi seorang permaisuri, dan mereka pasti tidak bisa meremehkannya. Namun, mereka hanya khawatir. Bagaimanapun, mereka percaya bahwa ini hanyalah tanda spiritual yang ditinggalkan oleh permaisuri Luan Xing. Dengan demikian, akan ada batas kekuatannya. Baik, kami akan membiarkanmu melihat jika itu yang kamu inginkan. Hua Yongning dan Gao Fang keduanya berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggung mereka. Dengan mereka berjaga-jaga, tidak mungkin permaisuri Luan Xing dapat menyebabkan masalah besar. Yang Hao perlahan merangkak dari lantai, matanya menyala karena marah. Ngan, bagaimana dengan saya? Apakah saya dipukul dengan sia-sia? Apakah kamu tidak akan memulai persidangan? Permaisuri Luan Xing bertanya sambil menatap Shen Kuo. Auranya sangat dahsyat, dan gambar benda langit dan galaksi melintas di matanya. Kekuatannya begitu kuat sehingga Shen Kuo nyaris meludahkan darah. Dia tidak bisa membantu tetapi meringis. Mulai uji coba apa? Bukankah kita sudah menanggalkan statusnya sebagai benih dan mengusirnya dari sekte? Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengumumkan kembali keputusan para hakim. Dia segera dipukul dan dikirim terbang oleh permaisuri Luan Xing setelah menyelesaikan hukumannya. Dia merasa seolah-olah semua tulangnya patah, dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa merangkak dari lantai. Saya tidak setuju dengan keputusan ini. Ulangi persidangan, permaisuri Luan Xing berkata dengan cara dominan. Nyonya, kau sudah keterlaluan. Hua Yongning dan Gao Fang akhirnya mencapai batas mereka. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ini adalah Chaotic Star Majestic Empire? Nona muda, aku membiarkan masalah ini meluncur ketika kamu menyebabkan keributan di sekte saya pertama kali. Namun, Anda datang untuk menyebabkan masalah lagi. Orang yang kau pukuli saat itu adalah muridku. Sebuah suara menakutkan melanda, menyebabkan semua orang menggigil sampai ke kedalaman jiwa mereka. Ini adalah tekanan luar biasa dari makhluk transenden yang mulia Trinity telah datang. Chapter 1210. Yang mulia Trinity. Siapa yang bisa membayangkan bahwa persidangan seorang pembudidaya tier sungai gunung yang sangat kecil pada akhirnya akan menyebabkan munculnya elit Eternal River Tier? Ekspresi permaisuri Luan Xing berubah drastis. Dia kuat, namun dia masih belum mencapai level puncak Heavenly Body Tier. Jadi, bagaimana dia bisa melawan elit Eternal River Tier? Namun, dia menolak untuk mundur, dengan mengatakan, "Senior, surga dan bumi adalah agung, tetapi tidak ada yang sebesar keadilan." Sarang tikus ini sedang memasak tuduhan dan mencoba menjebak yang tidak bersalah. Saya tidak bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Nona muda, hal-hal dari sekte surga surgawi tidak membutuhkan masukan Anda. Suara yang mulia Trinity bergerak, namun ia tidak terlihat. Jawab saja pertanyaanku. Mengapa Anda melukai murid saya? Yang Hao terkekeh dingin. Yang mulia Trinity telah menganugerahkan kepadanya dengan meterai indera surgawi, dan ini berarti bahwa ia dapat menghubungi Yang mulia Tritunggal hanya dengan menyuntikkan indera surgawi ke dalam meterai. Melaporkan hal-hal seperti ini sangat mudah. Selain itu, ini mengungkapkan betapa Yang mulia Trinity menyukai murid baru ini. Jadi bagaimana jika permaisuri Luan Xing adalah elit Heavenly Body Tier? Dia hanyalah sampah di hadapan elit Eternal River Tier. Namun, dia benar-benar berani memukulnya, tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Sudah waktunya baginya untuk membayar harganya? Permaisuri Luan Xing mengangkat alisnya, dan berkata, "Senior ingin memilih yang lemah, gadis kecil, jangan coba-coba membatasi aku dengan kata-kata yang mulia Trinity. Aku bisa melepaskanmu sekali lagi jika kamu berlutut dan meminta maaf kepada muridku. Ini adalah penghinaan total dan sepenuhnya."
untuk mengatakan apa-apa tentang penguasa seperti Permaisuri Luan Xing. Bahkan para elit tier tubuh surgawi tidak bisa menelan harga diri mereka untuk berlutut dan bersujud kepada seorang kultivator Sun Moon Tier. Ekspresi Permaisuri Luan Xing berubah drastis. Dia tidak mengira bahwa Yang Mulia Trinity begitu protektif terhadap murid-muridnya. Bisakah mereka masih bernalar secara objektif? Namun, alasan selalu dipegang di tangan para elit. Lemah hanya bisa pasrah menerima ini. Permaisuri Luan Xing tertawa dingin. Dari 9 klonnya, hanya satu yang belum mencapai tier tubuh surgawi. Namun, dengan kekayaan pengalaman dan kelimpahan sumber dayanya, Hu Feiyun hanya membutuhkan maksimal 100 tahun untuk mencapai tier tubuh surgawi. Begitu Hu Feiyun mencapai Heavenly Body Tier, dia akan dapat naik ke tingkat puncak Heavenly Body Tier. Dia kemudian bisa menembus ke tingkat Sungai Abadi. Tingkat raja yang mengolah setiap tingkat dengan sempurna akan memiliki kekuatan 6 bintang begitu mereka naik ke tingkat utama berikutnya. Ini akan cukup untuk berperang melawan Yang Mulia Trinity. Berdasarkan semua kecerdasan yang tersedia, Yang Mulia Trinity kemungkinan besar berada pada tahap akhir dari tingkat paling rendah dari Eternal River Tier. Namun, Permaisuri Luan Xing masih terlalu lemah saat ini, terlalu lemah. Nona muda, sepertinya kamu tidak mau menyerah. Yang Mulia Trinity terkekeh dan berkata, namun, itu tidak akan mengubah apapun. Lebih senang, dia memukulmu, jadi mengapa kamu tidak memukulnya kembali? Tapi Tuan, dia di tingkat tubuh surgawi. Saya bukan tandingannya, jawab Yang Hao dengan hormat. Bukankah tuanmu ada di sini untukmu? Kata Yang Mulia Trinity. Terima kasih Tuan, senyum dingin langsung muncul di wajah Yang Hao. Yang Mulia Trinity sudah membuat pendiriannya sangat jelas, dia mengizinkannya membalas budi. Dengan Yang Mulia Trinity melindunginya, bagaimana mungkin elit tier tubuh surgawi yang sangat kecil melawan? Tidak peduli betapa anehnya elit tier tubuh surgawi, mereka masih seperti bayi yang tidak berdaya di mata elit Eternal River Tier. Ekspresi Ling Han menjadi sangat cemas. Akan sangat memalukan jika Permaisuri Luan Xing dipukul, bahkan jika ini hanya tiruannya. Permaisuri Luan Xing tidak akan bisa mentolerir ini, dan dia lebih tidak akan bisa mentolerir ini. Kemari, dia berteriak. Jadi bagaimana jika Yang Mulia Trinity hadir? Dia akan menempatkan Ratu Luan Xing di menara hitamnya? Dia adalah calon istrinya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya dipermalukan? Permaisuri Luan Xing pada awalnya berencana menyebabkan keributan dan membuat semua orang menyadari ketidakadilan ini. Dia ingin memenangkan Ling Han percobaan yang adil. Namun, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan dia akhirnya memukul Yang Hao dan menyebabkan Yang Mulia Trinity datang. Ini membuat situasinya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Namun, dia adalah orang yang tegas, dan dia segera berlari menuju Ling Han. Yang Mulia Trinity tertawa, dan berkata, mencoba melarikan diri. Permaisuri Luan Xing langsung membeku di tempat, seolah-olah dia telah menjadi patung. Yang Hao mencibir saat berjalan menuju Permaisuri Luan Xing. Dia mengangkat tangannya, dan dia baru saja akan menamparnya. Dia akan membalas dendam begitu cepat, dan ini membuatnya senang. Tentu saja, ini hanya tiruan dari Permaisuri Luan Xing. Jika dia melihat penampilannya yang sebenarnya, sangat mungkin dia tidak tega menamparnya. Namun, menjadi sombong seperti Permaisuri Luan Xing, dia secara alami tidak akan menggunakan penampilannya untuk mendapatkan simpati. Tangan Yang Hao menamparkan wajah Permaisuri Luan Xing. Namun, bayangan tiba-tiba melintas. Terdengar suara serak yang tajam. Ling Han dikirim terbang oleh serangan itu. Dia telah mengaktifkan langkah pemetikan bintang dan berlari di depan Yang Hao, menghalangi pemogokan untuk Ratu Luan Xing. Namun, meskipun fisiknya kuat, masih ada batas berapa banyak kekuatan yang bisa ditahannya. Yang Hao berada di tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier, dan serangannya telah mematahkan beberapa tulang Ling Han yang saleh. Ling Han memuntahkan seteguk darah. Setelah mengalami serangan kekuatan penuh dari elit Sun Moon Tier, bintik-bintik hitam berenang di depan matanya. Dia akan pingsan atau bahkan mati kapan saja. Dia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya.
Dia memaksa dirinya untuk berkonsentrasi ketika dia mengedarkan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan. Tubuhnya langsung pulih. Yang Mulia Trinity kagum dengan kemampuan pemulihan luar biasa Ling Han. Meskipun blokade Ling Han juga spektakuler, itu hanya karena Yang Mulia Trinity tidak memperhatikannya. Kalau tidak mungkin Ling Han bisa memblokir serangan itu. Sementara itu, mata Yang Hao juga melebar karena terkejut. Dia tidak mati setelah terkena serangan kekuatan penuhku. Lalu bagaimana? Pemogokan itu hanya kumis jauh dari membunuhnya. Dia akan menjadi mayat jika aku memukul lagi. Tidak mungkin dia bisa menahan serangan lain, kan? Bagaimanapun, dia mungkin menelan beberapa harta alam sebelum datang ke sini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa pulih secara instan? Dia terkekeh dengan dingin sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Permaisuri Luansing. Dia ditekan oleh Yang Mulia Trinity. Artinya dia sama sekali tidak berdaya. Tidak ada kesenangan menamparkan seorang pembudidaya tier River Mountain. Jika dia ingin menamparkan seseorang, dia akan menamparkan elit Heavenly Body tier. Tamparan ini akan keras, dan tamparan ini akan menjadi euforia. Selain itu, elit tier tubuh surgawi di depannya telah membuatnya meludahkan darah dan kehilangan esensi kehidupan 2 kali. Ia harus membalas dendam. Dia mengayunkan tangannya ke Permaisuri Luansing lagi. Dia tahu bahwa Ling Han pasti akan terjatuh dan berusaha untuk menghalanginya, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Bermain-main dengan Ling Han terasa benar-benar luar biasa. Benar saja, Ling Han mengaktifkan Star Plucking Step dan memblokir serangannya lagi. Seperti sebelumnya, dia dikirim terbang ke kejauhan. Awan darah keluar dari tubuhnya, dan beberapa tulangnya yang saleh tersentak lagi. Serangan ini bahkan lebih ganas karena Yang Hao telah mengeluarkan peraturan langit dan bumi di samping kekuatan Sun Moon Tier-nya. Ratusan pola surgawi terwujud di udara, terjalin untuk membentuk niat membunuh yang mengerikan. Ling Han nyaris tidak bergantung pada kehidupan. Tidak terbunuh oleh serangan itu sudah berkat fisiknya yang tangguh. Bagaimanapun, bahkan mereka yang berada di tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier tidak bisa menghancurkan logam level 5 godly dengan satu serangan. Kalian semua layak mati, Permaisuri Luansing berteriak dengan tajam. Ada niat membunuh yang mencengangkan di matanya. Seorang penguasa marah, dan surga dan bumi kehilangan kemilau mereka. Tubuhnya sedikit gemetar, dan sepertinya dia akan melepaskan diri dari genggaman Yang Mulia Trinity. Nona muda, kau terlalu naif. Yang Mulia Trinity berkata sambil terkekeh. Tekanan pada Permaisuri Luansing meningkat secara eksplosif, dan dia langsung menjadi tidak bergerak lagi. Bersambung ke chapter 1211. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.